Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari tulisannya akun yang bernama Naila Nur Fajria Ramadhani. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Bekas Tempat Pesugihan Monyet. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tidak, jangan bunuh aku. Pak Darman berteriak histeris ketika raja dari semua monyet memberikan perintah kepada pasukannya untuk segera memberi pelajaran atas kelalaiannya. Tidak, jangan, ampun. Pak Darman terus berteriak memohon ampun saat sekumpulan monyet mulai mencapik tubuhnya. Pak Darman kala itu masih dalam keadaan bernafas dengan tubuh yang dipenuhi luka cakar. Melirik dalam-dalam kepala raja siluman monyet. Ia berharap dirinya masih mendapat ampun darinya dan memulai semuanya dari awal lagi. Namun semua dirasa telah terlambat. Ketika seorang monyet bertubuh besar menindih tubuhnya dan mengoyak dada Pak Darman dengan buas. Lalu monyet itu mengambil jantung Pak Darman dan dimakannya dengan rakus bersama kawanan monyet yang lain. Raja dari siluman monyet itu tersenyum puas. Tawanya menggelegar, membuat siapa saja yang mendengarnya akan bergidik ketakutan. Lalu segerombol monyet itu membawa tubuh Pak Darman secara misterius ke alamnya. Sehingga warga saat ini masih bertanya-tanya di mana keberadaan Pak Darman sekarang. Sesaat sesudah semuanya mengetahui bahwa Pak Darman terlibat pesugihan monyet dan banyak mengorbankan tumbal. Tahun 2002. Ayo semuanya, sudah siap pindah ke rumah yang baru? Tanya Handoko kepada istri dan putri sematawayangnya yang masih berumur 5 tahun itu. Ayo, sini sayang, mama gendong sampai ke mobil, seru Bu Deswita sambil menggendong Aruna menuju mobil. Lalu keluarga itu mulai meninggalkan kontrakan mereka dan meluncur ke Tulung Agung untuk menempati rumah barunya. Mah, kita mau jalan-jalan ya? Tanya Aruna dengan lugu. Iya sayang, kamu senang? Tanya papanya. Aruna hanya mengangguk kecil sambil menikmati pemandangan yang terlintas melalui kaca mobilnya. Mah, lihat, ada kera. Tunjuk Aruna ke sebuah jalan depan mobilnya. Sontak papanya yang kaget segera menekan rem mobil secara mendadak dan memastikan perkataan putrinya itu. Mana sayang, nggak ada, ucap mamanya sambil melihat sekeliling jalanan. Ayo semuanya masuk mobil, kita sudah harus segera sampai di sana sebelum hari menjelang malam, suruh papanya kepada mereka. Aruna lalu masuk, digandeng mamanya menuju mobil sambil matanya terus menatap ke belakang. Seolah anak ini melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Matanya bergerak naik turun seperti menyaksikan sesuatu yang sedang berloncatan kemana-mana. Jalur yang mereka tempuh lumayan jauh dari tempat tinggal mereka dulu, sehingga mengakibatkan mereka sampai kemalaman di rumah barunya. Sayang, Aruna, bangun, kita sudah sampai, ucap mamanya sambil tangannya menepuk pelan pipi sang anak. Kehadiran mereka disambut oleh seorang lelaki parubaya yang menggunakan peci di kepalanya serta sarung yang dililitkan di tubuhnya. Ya, itulah Mang Kadir. Ia bertugas menjaga dan membersihkan rumah itu setiap hari. Namun ia tidak menginap di rumah itu karena ia di rumah juga memiliki seorang istri dan anak yang masih bayi. Jadi setiap pagi dan sore dia selalu warawiri untuk sekedar memastikan bahwa keadaan di rumah itu benar-benar aman sampai penghuni baru di rumah itu menempatinya. Selamat datang Pak, Bu. Lucu sekali kamu, siapa namanya? Ucap Mang Kadir ramah sambil matanya terus melirik Aruna yang saat itu sedang bersembunyi di belakang tubuh mamanya. Sayang, ditanya kok diem aja. Namanya Aruna, Pak.
Sahut Pak Handoko kepada Mang Kadir. "Pak, ini kunci rumahnya. Semuanya sudah saya bersihkan. Semoga Bapak sekeluarga betah tinggal di sini. Saya permisi mau pamit pulang dulu. Kalau Bapak perlu sesuatu, Bapak tinggal panggil saya saja. Rumah saya berada di ujung kebun itu," ucap Mang Kadir sambil menunjukkan letak rumahnya. "Loh, tidak menginap saja di sini, Pak?" tanya Pak Handoko. "Tidak, Pak. Saya masih harus membantu istri saya mengurus bayi. Saya permisi ya, Pak," balas Mang Kadir dan berlalu menuju rumahnya, meninggalkan Pak Handoko dan keluarganya, sambil sesekali matanya melirik ke rumah yang berpagar besi itu. Kejadian demi kejadian kini mulai dialami oleh keluarga Handoko. Teror dan suara-suara monyet mulai membuat mereka merasa tidak nyaman. Terlebihnya pada Aruna, sang anak yang sepertinya peka akan kehadiran mereka. "Mah, ayo kita pulang dari sini, Mah. Una nggak mau tinggal di sini. Di sini banyak kera, Mah. Una takut." Aruna tiba-tiba merengek menangis sambil tangannya terus menunjuk ke atap-atap rumah itu. "Mah, Aruna ngomong apa sih?" tanya papanya penuh heran. "Tidak tahu, Pak," sahut Bude Suwita, juga kebingungan melihat tingkah aneh putrinya. "Sayang, dengerin Mama. Di sini gak ada kera. Kera itu adanya di hutan," ucap mamanya lembut kepada Aruna. "Beneran, Mah, Una gak bohong. Itu juga ada orang yang dadanya bolong. Dia manggil-manggil Aruna, Mah. Aruna takut. Ayo pulang, Mah, ayo." Aruna terus merengek meminta pulang, sambil tangannya terus menggelandang tangan mamanya. "Aruna, sudah deh, jangan mulai. Rumah ini itu Papa beli dari hasil keringat Papa sendiri. Susah payah Papa banting tulang ngumpulin uang untuk membeli rumah ini. Sekarang giliran kita sudah punya rumah baru. Kamunya mengarang cerita aneh-aneh. Ayo, buruan masuk. Sudah malam, Papa capek mau istirahat." Pak Handoko tiba-tiba membentak Aruna yang terus merengek meminta pulang, membuatnya semakin mengencangkan suara tangisannya karena ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh mamanya. "Sudah, Una, di sini tidak ada apa-apa. Lain kali jangan buat papamu marah ya, Nak. Dia juga capek seharian menyetir, menempuh perjalanan jauh. Ayo masuk, sayang," jelas mamanya kepada putri kecilnya, lalu menggandeng tangannya untuk masuk ke dalam. Aruna mengikuti mamanya dari belakang sambil mukanya terus ditutupi dengan satu tangan. "Nah, Aruna, sekarang kan udah gede, jadi sudah harus mulai berani bubuk sendiri ya," seru papanya. "Enggak, Pak. Aruna pengen bubuk sama mama papa. Aruna takut bubuk sendirian," balas Aruna. Dari raut wajahnya masih tersirat jelas bahwa ia sedang ketakutan oleh sesuatu. "Gak apa-apa, sayang. Nanti mama temenin kamu sampai tidur ya di kamar kamu," sahut mamanya menenangkan. Aruna mengangguk pelan. Lalu kedua orang tuanya berjalan ke kamar tengah menunjukkan letak kamar tidur putrinya. "Nah, ini kamar kamu, sayang. Bagus kan?" ucap papanya. Aruna memandangi seluruh bagian kamar. Tidak lupa ia juga memperhatikan setiap sudut-sudut ruangan yang masih terasa asing baginya. Lalu perlahan masuk ke kamar itu, disusul mama dan papanya. "Bagaimana, sayang? Kamu suka?" tanya papanya. Aruna hanya menganggukkan kepala tanpa berkata apa-apa kepada kedua orang tuanya. "Mah, Aruna ngantuk." "Ya sudah, mama temenin kamu bubuk di sini ya," sahut mamanya sambil menggendong Aruna menuju tempat tidurnya. "Mah, kamu temanin Aruna dulu ya sampai dia tidur. Aku ke kamar dulu istirahat. Ini buah-buahan untuk Aruna. Siapa tahu malam nanti dia lapar. Soalnya kita belum belanja untuk keperluan dapur. Jadi di sini masih belum ada makanan," seru papanya sambil berlalu meninggalkan mereka berdua. Saat Aruna sudah terlelap, mamanya pergi ke kamar menyusul suaminya dan meninggalkan Aruna tidur sendirian di kamar itu. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana rumah baru yang dibeli Pak Handoko serasa sepi mencekam pada malam hari. Tiba-tiba datang suara monyet dari dalam kamar Aruna dan menjatuhkan barang, membuat Aruna kala itu terbangun dari tidurnya. Gadis itu mengucek-ngucek matanya dan beranjak dari tempat tidur untuk sekedar memastikan suara yang membuatnya terbangun. Aruna terkejut ketika mendapati segerombolan monyet tengah mengacak-ngacak kamarnya dan menjatuhkan piring buah yang sudah disiapkan oleh papanya.
Sebagian monyet berebut buah pisang yang berjatuhan di lantai, membuat suasana kamar Aruna menjadi kapal pecah, ditambah suara gaduh mereka yang bersaut-sautan. Monyet itu terus-menerus meloncat ke sana kemari, membuat Aruna menjadi merasa tidak nyaman berada di kamar itu. "Dasar kera nakal, pergi tidak kamu? Kalau tidak, aku pukul nanti pakai sapu," ucap gadis lugu itu kepada kawanan monyet. Papa dan mamanya yang kala itu mendengar putrinya berteriak, langsung berhamburan datang ke kamarnya dan memeriksa apa yang terjadi. "Ada apa sayang? Ya Allah Aruna, kenapa kamarnya diberantakin begini? Ayo bereskan." Papanya yang saat itu masih berdiri di depan pintu dikagetkan oleh suasana kamar putrinya yang seperti sengaja diacak-acak. "Bukan Una, Pak, tapi kera-kera ini yang berantakin kamar Una," ucap Aruna berusaha meyakinkan kedua orang tuanya. "Aduh mah, kenapa dengan anak kita ini selalu yang dibicarakan kera lagi? Bosan aku mendengarnya," seru papanya dengan sikap kesal kepada istrinya. "Sudah Pak, namanya juga anak kecil. Sana, lebih baik Papa istirahat, kembali ke kamar. Biar Mama beresin kamar Aruna dulu sambil menemaninya tidur," kata Bu Deswita kepada suaminya. Semakin hari suasana rumah itu seakan menjadi teror bagi keluarga Handoko. Apa yang telah terjadi pada putrinya membuat Handoko segera bertindak untuk memecahkan sebuah misteri yang belum terungkap. "Hanya Mang Kadirlah yang bisa menjelaskan semua ini," gumamnya dalam hati. "Aku harus secepatnya menuntaskan masalah ini. Jikalau benar apa yang dikatakan anakku bahwa rumah ini dihuni oleh segerombolan kera, maka aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada rumah ini sebelumnya. Satu-satunya seseorang yang dapat memberikanku informasi adalah Mang Kadir. Aku harus ke rumahnya malam ini juga. Aku tidak ingin jika anak dan juga istriku tinggal tidak nyaman di rumah ini." Pak Handoko lalu mengambil jas hujan kemudian pergi keluar rumah menuju kediaman Mang Kadir. Saat itu, kebetulan hujan di luar sangat deras. Gemuruh petir yang bersaut-sautan tidak membuat Pak Handoko gentar untuk melanjutkan niatnya memecahkan misteri yang mengganggu keluarganya itu. "Loh, Papa mau kemana? Lagi hujan lupa di luar." Tiba-tiba istrinya muncul dan menahannya untuk pergi. "Sudah, Mama tunggu di rumah saja, jaga Aruna. Papa masih ada urusan. Jangan lupa, sebelum aku pulang, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," tuturnya pada istrinya. Lalu ia melangkah pergi keluar rumah. "Aneh, mau kemana Papa malam-malam begini? Emangnya tidak bisa ya kalau harus nunggu besok?" Bu Deswita mengomel sendiri melihat sikap aneh suaminya. Aruna yang kala itu sedang mengintip dari balik pintu kamarnya tiba-tiba keluar dan memanggil mamanya. "Ma, Papa kemana?" tanya gadis kecil itu. "Nggak tahu sayang, tidur lagi yuk," ajak mamanya padanya. "Aruna tidak bisa tidur mah, temani Aruna nonton TV aja ya mah, sambil nunggu Papa pulang." Mamanya hanya mengangguk menuruti permintaan gadis kecilnya, lalu segera menggendong dan mendudukannya di sebuah kursi sofa panjang yang berada di ruang tamu. Pak Handoko terus mengayunkan kakinya. Jalanan yang becek tidak menjadi masalah baginya. Dari pepohonan yang menjulang tinggi, semak belukar, dan juga kebun-kebun ia telusuri demi sampai pada tempat tujuannya. "Lumayan jauh sekali rumah Mang Kadir ternyata," ia berbicara sendiri di tengah perjalanannya sambil sesekali mulutnya menguap karena kantuk yang dibawanya. Tiba-tiba ada suara kera muncul dari sebuah kebun yang berada di depannya, membuat Pak Handoko kaget disertai penasaran. Ia menghentikan langkahnya sejenak, lalu mengintip dari sebalik pepohonan yang rimbun yang berada di sekitar kebun. Rupanya ada segerombol kera yang tengah memakan sesuatu. Krak! Dengan tidak sengaja kaki Pak Handoko menginjak dahan ranting kering yang jatuh di tempat ia berdiri. Sontak para monyet itu berhamburan menuju suara tadi, dan salah satu monyet tidak sengaja telah mencakar lengan Pak Handoko. "Ah, perih!" Pak Handoko merintih menahan sakit. "Dasar kera sialan, untung saja sudah pergi. Kalau tidak, mungkin sudah aku tembak pakai senapanku." Pak Handoko lalu berjalan melangkah, melihat apakah gerangan yang dimakan kera-kera tadi. Perut Pak Handoko mual. Ia seperti mau muntah dan kepalanya mendadak menjadi pusing
setelah ia tahu apa yang dimakan segerombolan kera itu. Apa ini? Seperti daging. Tapi apa iya ada kera pemakan daging di dunia ini? Dan daging apa ini? Mustahil sekali jika ini adalah daging manusia, ucapnya sambil tangannya menutup hidungnya karena aroma busuk yang ditimbulkan dari daging itu. Ah, masa bodoh, kenapa juga aku harus memikirkannya? Lebih baik aku lanjutkan perjalananku supaya segera sampai ke rumah Mang Kadir. Assalamualaikum. Pak Handoko mengetuk pintu rumah Mang Kadir yang terbuat dari kayu itu. Sebagian pintunya sudah rapuh karena dimakan oleh rayap. Waalaikumsalam. Terdengar suara teriakan dari dalam rumah menyambut salamnya. Loh Pak, ada apa malam-malam kesini? Bahkan sudah mau hampir subuh. Ayo mari masuk Pak, ajak Mang Kadir kepada Pak Handoko. Silakan duduk dulu Pak. Bu, tolong bikinin minuman untuk tamu Bapak, suruh Mang Kadir pada istrinya. Lalu istrinya pun keluar sambil menggendong bayinya yang masih berumur 40 hari. Ya, beginilah keadaan rumah saya Pak. Maaf kalau saya hanya bisa menyuruh Bapak duduk di sebuah tikar yang lusuh. Harusnya orang besar seperti Bapak duduknya di sofa mewah, seru Mang Kadir disertai tawa malu. Ah, Mang Kadir ini ngomong apa? Tidak apa-apa Mang, sahut Pak Handoko. Oh ya, ada apa Bapak datang kemari? Tanya Mang Kadir. Jadi begini Mang, saya ingin mempertanyakan suatu hal yang menurut saya janggal. Ini dialami oleh putri kecil kami. Sebenarnya dulu apa yang terjadi pada rumah itu Mang, sebelum kami menempatinya? Tanya Pak Handoko. Mang Kadir menghela nafas panjang. Sejenak ia berdiam hingga lama tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut keduanya. Saya sudah menduga bahwa putri Bapak bisa melihat sesuatu yang tidak bisa orang lain lihat, seru Mang Kadir, yang kala itu juga ucapannya membuat Pak Handoko terperangah. Maksud Mang Kadir apa? Tanya Pak Handoko masih belum paham. Benar Pak, putri Bapak bukan gadis sembarangan. Ia bisa melihat mereka yang tidak kasat mata, tutur Mang Kadir. Pak Handoko kaget mendengar ucapan Mang Kadir. Ia sendiri yang sebagai ayahnya tidak menyadari bahwa putrinya itu memiliki kelebihan. Pak, sebenarnya saya malas untuk menceritakan hal ini, karena di samping itu kisah ini sudah lama sekali tidak diperbincangkan, dan sekarang Bapak kembali mengungkit kisah yang memilukan ini, jelas Mang Kadir padanya. Maafkan saya Mang, namun saya juga tidak mau jika istri dan juga anak saya tinggal tidak tenang di rumah itu, balas Pak Handoko. Istri Mang Kadir lalu keluar dari dapur membawakan teko yang berisi teh beserta pisang rebus. Monggo Pak disambi, maklum saya hanya punya ini, kata istri Mang Kadir. Tidak usah repot-repot Mbak, ini juga sudah lebih dari cukup, sahut Pak Handoko. Istri Mang Kadir lalu duduk bersebelahan dengan Mang Kadir sambil menggendong bayinya yang masih terlelap. Saya akan menceritakannya besok saja Pak, ceritanya sangat panjang. Kalau saya ceritakan sekarang, takutnya Bapak nanti malah ketiduran di tempat kumuh saya ini. Lagian sekarang juga sudah hampir subuh, seru Mang Kadir sambil bercanda. Ah, Mang Kadir bisa saja. Kalau begitu saya pamit pulang saja ya Mang, ucap Pak Handoko sambil berdiri dan melipat mantelnya. Jangan Pak, lebih baik kita subuhan dulu di musola sama-sama, biar hati dan pikiran kita juga tenang, ajak Mang Kadir pada Pak Handoko. Baik Mang, saya setuju, ayo, seru Pak Handoko. Bu, aku ke musola dulu ya. Assalamualaikum, ucap Mang Kadir pada istrinya sambil mencium kening bayinya. Loh Pak, ini tehnya tidak diminum dulu? Tanya istri Mang Kadir kepada keduanya. Nanti setelah subuhan saja Bu, sahut Mang Kadir sambil berlalu. Lalu keduanya pergi untuk menunaikan sholat subuh di musola bersama-sama. Seusai menunaikan ibadah sholat subuh, Pak Handoko dan Mang Kadir pulang. Niat hati Pak Handoko ingin pulang ke rumahnya kala itu, takut istri dan juga anaknya sudah menunggunya. Namun Mang Kadir mencegahnya. Mang, saya pamit pulang dulu kalau begitu. Istri saya pasti sudah menunggu, ucap Pak Handoko sambil memakai sendalnya dan membenahi sarungnya yang agak melorot. Loh kok pulang Pak? Katanya tadi mau bertanya soal asal-usul rumah itu,
Saud Mang Kadir sedikit meledek. Bagaimana ya Pak? Takutnya nanti istri saya ngomel-ngomel kalau saya tidak segera pulang, balas Pak Handoko sambil garu-garu kepala. Ah, jangan dipikirkan soal itu Pak, nanti saya yang bantu menjelaskan. Ayo mari, lagian teh juga pisang rebusnya kan masih utuh. Sayang, mubazir Pak, canda Mang Kadir padanya. Keduanya lalu memutuskan untuk melanjutkan kisah tentang misteri rumah itu dan membahasnya di rumah Mang Kadir. Assalamualaikum Bu, Bu, buka pintunya Bu, teriak Mang Kadir dari luar rumahnya. Waalaikumsalam, iya Pak, tunggu sebentar, sahut istrinya dari dalam. Sudah selesai sholatnya Pak. Loh, ada Pak Handoko juga, mari masuk Pak. Sudah Bu, Ibu sudah sholat belum? Di mana Tole? Tidur? Tanya Mang Kadir pada istrinya. Sudah Pak, iya, anak lanange sudah tidur dari tadi, habis minum susu. Monggo Pak, duduk, saya mau ganti baju sebentar, ucap Mang Kadir. Kemudian melangkah menuju kamarnya untuk berganti pakaian. Tidak berselang lama, Mang Kadir kembali menemui Pak Handoko dan duduk bersebelahan dengannya. Apa Bapak yakin ingin mengetahui semua rahasia tentang rumah itu? Tanya Mang Kadir meyakinkan. Iya Mang, saya juga ingin tinggal nyaman di rumah itu tanpa ada gangguan apapun, sahut Pak Handoko. Mang Kadir menghela nafas panjang. Sepertinya susah Pak, ucap Mang Kadir ragu. Maksudnya Mang? Tanya Pak Handoko masih belum mengerti. Ya susah Pak, kalau Bapak ingin tinggal nyaman ya Bapak harus meninggalkan rumah itu, tutur Mang Kadir secara terang-terangan. Tapi kenapa Mang? Rumah itu saya beli dengan hasil jeripaya saya sendiri. Saya kerja keras banting tulang demi untuk membeli rumah itu sebagai tempat tinggal untuk keluarga saya, seru Pak Handoko tegas. Iya Pak, saya tahu. Tapi Pak, rumah itu dulunya bekas pesugihan monyet. Jadi kalau mengusir mereka dari sana itu sangat mustahil, celetuk Mang Kadir dengan nada agak setengah berbisik. Kenapa mustahil Mang? Kita bisa panggil orang pintar untuk mengusirnya, kekeh Pak Handoko. Ia tetap bersikeras memperjuangkan rumah yang baru dibelinya itu. Sudah Pak, dari dukun, ustadz maupun orang pintar sudah dipanggil, tapi itu hanya bersifat sementara. Segerombolan kera itu datang lagi ke rumah itu, jelas Mang Kadir. Kenapa bisa seperti itu Pak? Tanya Pak Handoko. Ia sudah mulai penasaran dengan cerita Mang Kadir. Karena kera itu sudah terikat pesugihan dengan tuannya. Bahkan pemilik rumah itu belum diketemukan. Hingga akhirnya ia bangkrut dan rumah itu disita oleh bank. Lalu kemudian rumah ini dilunasi oleh saudagar kaya raya namanya Pak Ilmi. Ia tertarik oleh desain rumah itu yang mewah. Sampai akhirnya dia meninggal karena umurnya sudah tua dan anaknya menjual rumah ini kepada bapak, tutur Mang Kadir secara detail. Oh begitu. Lalu siapa sebenarnya pemilik dari rumah itu Pak? Tanya Pak Handoko sambil memakan pisang rebus yang telah disiapkan dari tadi oleh istri Mang Kadir. Pemilik rumah itu dulunya bernama Pak Darman. Dia asli orang sini. Dulunya dia adalah tukang sayur keliling dan istrinya bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Mungkin karena mereka sudah lelah hidup miskin, mereka lalu memilih mencari uang yang haram, yaitu dengan pesugihan kera, ucap Mang Kadir. Wush, tiba-tiba angin kencang masuk ke dalam rumahnya dan membuat pintu rumah Mang Kadir terbanting. Bayinya yang kala itu sedang tertidur pulas tiba-tiba menjadi menangis kencang. Mang Kadir menghampiri bayinya yang menangis di dalam kamar. Sedangkan Pak Handoko, ia berniat ingin menutup pintu yang terbuka karena hempasan angin kencang tadi. Saat hendak melangkah untuk menutup pintu, Pak Handoko seperti melihat ada seseorang tengah berjalan terseok-seok ke arahnya. Setelah ia amati dengan jelas, mata Pak Handoko menjadi melotot. Tubuhnya kaku dan tidak bisa digerakkan. Ia mendapati kondisi seseorang yang berjalan tadi dengan tubuh yang tidak lazim. Dadanya bolong, tubuhnya banyak luka cakaran, serta kedua bola matanya hampir terlepas dan banyak mengeluarkan darah. Tolong aku, terdengar jelas di telinga Pak Handoko. Suara tadi tengah merintih seperti kesakitan. Terdengar lirih, agak serak, namun memilukan. Pak Handoko tidak bisa berbuat apa-apa. Matanya terus tertuju pada sosok itu
Ingin rasanya ia beranjak dari tempat itu, namun apalah daya, seluruh tubuhnya kini telah kaku seperti batu. Hingga akhirnya Mang Kadir datang menepuk pundak Pak Handoko. Seketika itu juga Pak Handoko terkejut dan bisa menggerakkan kembali anggota tubuhnya yang tadi mendadak kaku. "Pak, ada apa? Ayo masuk," ajak Mang Kadir padanya. Walau Mang Kadir agak aneh melihat sikap Pak Handoko yang melamun sambil matanya terus menatap keluar rumahnya. Pak Handoko, ayo masuk Pak." Mang Kadir mengulangi kembali ajakannya karena dia merasa Pak Handoko masih belum mendengar suaranya. Sambil tangannya menutup pintu rumahnya supaya Pak Handoko bisa mengalihkan perhatiannya. Maaf Mang, saya tidak tahu jika Mang Kadir berada di sebelah saya," sahut Pak Handoko kaget. "Yalah Pak, saya dari tadi itu ngajak bicara Bapak, tapi Bapak malah melamun dan terus menatap keluar rumah. Sebenarnya tadi apa yang Bapak lihat?" tanya Mang Kadir penasaran. Mang, tadi saya, Pak Handoko masih ketakutan oleh sosok tadi. Ingin dirinya menjelaskan apa yang dilihatnya tadi, tapi peluh sudah membanjiri kening dan tubuh Pak Handoko. Ona anu apa Pak? Tanya Mang Kadir sambil mengernyitkan dahinya. "Mang, saya tadi melihat seseorang berdiri di balik semak-semak itu. Dadanya bolong, tubuhnya penuh luka cakaran, dan matanya melotot tajam ke arah saya. Dia seperti kesakitan minta tolong," tutur Pak Handoko sambil mengelap peluh yang terus menetes. Masa Pak? Saya di sini bertahun-tahun belum pernah melihat yang begituan. Ya, saya sendiri juga tidak ingin melihatnya," seru Mang Kadir agak tidak percaya. "Benar Mang, saya tidak bohong. Saya benar-benar melihatnya tadi di sana," sahut Pak Handoko dengan yakin. "Kalau begitu, saya tidak jadi meneruskan ceritanya dulu Pak. Saya lihat Pak Handoko masih shock. Ini Pak, diminum dulu tehnya supaya tenang," ucap Mang Kadir sambil menyodorkan gelas berisi teh kepada Pak Handoko. "Terima kasih Mang. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Kasihan istri dan anak saya pasti sudah menunggu di rumah," seru Pak Handoko. "Oh begitu, mari Pak saya antar. Sekalian saya mau membersihkan halaman pekarangan Bapak." "Terima kasih Mang." Mang Kadir lalu mengantar Pak Handoko pulang. Ia takut akan terjadi apa-apa nantinya kalau Pak Handoko pulang masih dalam keadaan shock. Sekalian ia juga berniat membersihkan halaman rumah Pak Handoko. Hitung-hitung cari uang tambahan untuk beli susu si Tole. Ketika Pak Handoko dan Mang Kadir sampai di rumah, alangkah terkejutnya mereka berdua. Mereka mendapati seisi rumah itu berantakan, padahal pintu rumah masih dalam keadaan terkunci. "Astaga Pak, mengapa rumah Bapak seperti kapal pecah begini? Apa mungkin ada maling ya Pak?" tanya Mang Kadir kepada Pak Handoko. "Entahlah Mang, kalau maling jelas tidak mungkin. Pintunya masih dalam keadaan terkunci kok, dan saya bawa kunci cadangannya," sahut Pak Handoko dengan nada sedikit heran. "Istri Bapak dan anak Bapak di mana?" tanya Mang Kadir. Pertanyaannya membuat Pak Handoko terkejut dan baru teringat akan mereka. "Oh iya, Mama, Aruna." Pak Handoko langsung berlari ke dalam rumah, disusul Mang Kadir. Ia lalu mencari istri dan anaknya di setiap ruangan rumah itu, dibantu oleh Mang Kadir. Mereka berdua panik, takut akan terjadi sesuatu pada Bu Deswita dan Aruna. "Pak, sini, istri Bapak ada di halaman belakang," teriak Mang Kadir kepada Pak Handoko yang masih terus mencari di dalam rumah. Mang Kadir terkejut. Ia menemukan istri Pak Handoko terkapar di halaman belakang rumah itu. Banyak luka bekas cakaran di tubuhnya. Selang beberapa menit, Pak Handoko datang dengan tergopoh-gopoh menghampiri Mang Kadir. "Ya Tuhan, Mama, bangun Ma. Apa yang terjadi sama kamu? Di mana anak kita Aruna Ma?" "Mang, apa yang terjadi dengan istri saya Mang?" Pak Handoko berteriak histeris sambil terus menggoncang-goncangkan tubuh istrinya yang masih belum sadarkan diri. "Saya tidak tahu Pak, saya menemukan ibu sudah dalam keadaan seperti ini," sahut Mang Kadir. Ia juga ikut prihatin atas musibah yang menimpa keluarga Handoko. Mang Kadir dan Pak Handoko lalu membawa Bu Deswita ke dalam dan membaringkannya di sebuah sofa panjang di ruang tamu. "Ini Pak,
Saya kebetulan membawa minyak gosok. Coba Bapak oleskan ke hidung istri Bapak. Siapa tahu nanti langsung ciuman. Seru Mang Kadir sambil menyerahkan minyak gosoknya kepada Pak Handoko. Terima kasih banyak, Mang, balas Pak Handoko. Lalu Pak Handoko mulai mengoleskan minyak gosok itu tipis-tipis di sekitar area hidung istrinya. Selang beberapa menit, akhirnya istri Pak Handoko sadar. Alhamdulillah, Mah, akhirnya kamu sadar juga, ucap Pak Handoko penuh rasa syukur. Namun, tiba-tiba setelah Bu Deswita sadar, ia malah menangis histeris sambil terus memanggil nama putri semata wayangnya itu. Pah, Aruna, Pah, Bu Deswita berkata dengan sesegukan. Air matanya terus mengalir membanjiri pipinya. Aruna, kenapa, Mah? Di mana putri kita sekarang? Tanya Pak Handoko yang kala itu sudah mulai panik. Aruna hilang, Pah. Dia dibawa oleh segerombolan kera yang tiba-tiba datang kemari. Kera itulah yang ngacak-ngacak rumah kita. Kera itu juga mencakar Mama sampai tubuh Mama menjadi begini, dan mereka membawa Aruna pergi. Ternyata putri kita tidak pernah berbohong, Pah. Rumah ini memang dihuni oleh segerombolan kera, tutur Bu Deswita kepada suaminya. Seketika itu juga Pak Handoko langsung jatuh tersungkur. Tubuhnya lemas setelah mendengar penjelasan dari istrinya itu. Andai saja malam itu aku tidak meninggalkan kalian berdua, pasti kejadiannya tidak akan seperti ini. Ini semua memang salahku. Pak Handoko terus menangis sambil menyesali perbuatannya karena telah meninggalkan istri dan juga anaknya sendirian di rumah ini. Tangannya terus menampar pipinya sendiri hingga warna merah keluar dari kedua pipinya. Pak, sudah cukup, Pak. Ini semua bukan salah Bapak. Pasti yang menculik putri Bapak adalah para kera pesugihan itu. Lebih baik Bapak ikut saya. Kita pergi ke rumah Ustadz Hidayat untuk meminta bantuan. Mang Kadir mulai menenangkan Pak Handoko yang sudah hilang kendali dan mengajaknya untuk meminta bantuan Ustadz yang sering menolong warga di sana. Matahari semakin menyibarkan sinarnya ke atas. Cahayanya perlahan masuk melalui celah jendela dan menembus tirai yang belum dibuka. Sedang Pak Handoko masih terduduk lemas di samping sang istri, meratapi nasib yang terjadi pada keluarganya. Sebenarnya apa yang terjadi, Mang? Mengapa keluarga saya juga ikut menjadi korban? Pak Handoko mulai menyusun kata-katanya setelah kian lama terlarut, hanyut dalam duka nestapa. Ia memberanikan dirinya bertanya kata demi kata kepada Mang Kadir. Maaf, Pak, saya juga kurang tahu. Saya ikut prihatin atas musibah yang menimpa keluarga Bapak, sahut Mang Kadir sambil menundukkan wajahnya. Apa yang terjadi sebenarnya pada keluarga Pak Darman dulu, Mang? Mengapa efek dari ini semua keluarga saya juga harus menanggungnya? Tanya Pak Handoko sedih. Mang Kadir menghela nafas panjang sesaat sebelum dirinya hendak menceritakan kisah pilu itu kepada Pak Handoko. Baiklah, Pak, saya akan menceritakan kejadian yang sebenarnya, di mana kejadian itu dialami langsung oleh pemilik rumah ini dulunya, balas Mang Kadir dengan agak sedikit ragu, karena harus mengungkit cerita ngeri beberapa tahun silam yang pernah menggemparkan desanya sebelumnya. Tepatnya pada tahun 1998, ada sebuah keluarga yang sangat miskin. Si suami bekerja sebagai tukang jualan sayur keliling dan istrinya bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Sampai sesuatu yang tidak terduga itu pun terjadi, di mana mereka sudah bosan hidup miskin, serba berkekurangan. Untuk makan saja mereka susah, apalagi untuk menghidupi kedua anaknya. Anak laki-lakinya kini tengah menginjak sekolah dasar dan adik perempuannya masih berusia 4 tahun. Dan sebentar lagi juga akan memasuki pembelajaran PAUD atau TK. Hingga akhirnya Pak Darman dan Bu Darman memutuskan untuk mencari jalan pintas yang dimana secara bersamaan telah merenggut semua kebahagiaannya. Pak, bagaimana ini? Hidup kok gini-gini aja. Kapan kita kayanya, Pak? Jangankan untuk membiayai sekolah anak-anak, untuk membeli beras saja kita setiap harinya masih ngutang. Bu Darman terus mengeluarkan keluh kesah di dalam hatinya dan meluapkan semuanya kepada Pak Darman suaminya. Walah, Bu, terus aku iki kudu piye? Berdoa sudah, mengaji sudah, tapi ya tetap yang di atas juga tidak pernah mendengar doa kita, celetuk Pak Darman pasrah. Oh iya, Pak, apa Bapak masih ingat dengan Lasmini? Itu loh, Pak,
orang kampung sebelah yang tiba-tiba kaya mendadak itu. Bukankah dulunya suaminya sama, seorang pedagang sayur keliling seperti bapak? Tapi kenapa ya, kok tiba-tiba secara mendadak mereka bisa kaya raya begitu? Seru Bu Darman dengan nada penasaran. Ya tidak tahu Bu, balas Pak Darman singkat. Tangannya terus menggaruk kepalanya yang tidak gatal, serta pandangannya suram dan melihat ke berbagai arah. Pak, ayo lebih baik antar aku ke desa sebelah. Kita minta rahasianya, bagaimana mereka bisa kaya mendadak seperti itu? Ajak Bu Darman kepada suaminya, lalu menggeret lengannya supaya enggan berdiri menuruti permintaannya. Setelah mereka berdiskusi, mereka berniat mendatangi rumah Lasmini, orang desa sebelah yang digosipkan kaya mendadak. Beritanya telah menyebar luas, sampai kini terdengar di telinga mereka dan membuat mereka penasaran akan hal itu. Akhirnya dengan berbekal motor Vespa, mereka berdua berboncengan menuju desa sebelah untuk menanyakan hal yang kini mengganjal di hati mereka. Kula nuwun Mbak, Min. Buka, iki aku Bu Darman, teriak Bu Darman dari luar rumah mewah milik seseorang yang bernama Lasmini itu. Bu, kamu ini kenapa teriak-teriak begitu? Itu kan ada belnya, tinggal tekan saja pasti yang punya keluar, sahut Pak Darman kepada istrinya. Oh iya Pak, orang ngerti aku, balas Bu Darman sambil tertawa sendiri melihat kelakuannya. Setelah menunggu lama, akhirnya ada seseorang wanita cantik berbadan gemuk serta memakai berbagai perhiasan di tangan kanan juga kirinya membukakan gerbang untuk mereka berdua. Siapa ya? Tanya wanita berbadan gemuk itu. Mbak Min, ini aku, Bu Darman, orang kampung sebelah, seru Bu Darman kepada wanita itu yang tidak lain adalah Lasmini. Walah, ayo mlebu, monggo, ajak Lasmini ramah, lalu menyuruh mereka masuk ke dalam rumah besarnya itu. Silahkan duduk Mbak, Mas, tak bikinin minum dulu. Mau minum apa? Tanya Lasmini. Ah, tidak usah repot-repot Mbak, kalau ada kopi hitam saja, kebetulan di rumah saya belum ngopi, seru Pak Darman tanpa sungkan kepada pemilik rumah itu. Pak, opo toh ngisin-ngisin wae, sahut istrinya sambil mencubit kecil lengan Pak Darman. Tidak apa-apa Mbak, sebentar saya bikinkan dulu, sahut Lasmini, lalu pergi ke dapur untuk membuat jamuan. Setelah pemilik rumah berpamitan untuk menyiapkan jamuan untuk mereka, Pak Darman dan istrinya beranjak berdiri dari sofa panjang tempat mereka duduk. Matanya menelisik seluruh perabotan rumah yang hampir terbuat dari emas, mulai dari bingkai foto, guci, dan benda unik sebagai pajangan. Perlengkapan isi rumah membuat mata mereka sekejap terperangak. Apalagi istrinya yang memang dikenal dengan sebutan mata duitan itu tidak melepaskan pandangannya sekalipun dari benda-benda di depannya yang harganya ditaksir bisa sampai jutaan rupiah itu. Walah Pak, ini itu barang uang Pak, lihatlah bahannya saja terbuat dari emas, ucap istri Pak Darman berdecak kagum. Iya Bu, enak temen uripe Lasmini saiki yo, sahut Pak Darman kepada istrinya. Lalu sepemilik rumah kembali dengan membawa jamuan mewah sekaligus mengagetkan mereka. Mas, Mbak Yu, ada apa? Pasti ngomongin saya ya? Ayo, silakan dinikmati dulu hidangannya, seru Lasmini sambil memberikan senyuman candaan. Wah, enak sekali ini kayaknya, tak incip ya Mbak, ujar Bu Darman sambil tangannya langsung mencomot makanan yang ada di depannya dengan rakus. Mbak, sampean kok bisa kayak mendadak begini? Mbok yo dibagi sedikit rahasianya ke kami. Kami juga sudah bosan Mbak, hidup melarat terus, celetuk Pak Darman langsung memulai topik utama. Iya Mbak, apa rahasianya? Mbok ya kami dikasih tahu, sahut Bu Darman menimpali. Lasmini tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Matanya masih memandangi tingkah laku mereka yang konyol sambil mulutnya tersenyum geli. Mbak, kok malah senyum toh diajak bicara, ucap Pak Darman mengagetkan Lasmini. Maaf, nikmati dulu hidangannya, habis ini tak kasih tahu rahasianya, balas Lasmini. Matanya terus menatap ke arah mereka tanpa berkedip.
Ia teringat akan dirinya dulu saat melihat mereka menyantap makanan yang ada di depannya dengan lahapnya. Karena dulunya ia sama seperti mereka. Baju compang-camping, keadaan ekonomi yang terbatas, bahkan suaminya dulu juga sama, hanyalah seorang penjual sayur keliling. Namun, sekarang hidupnya jauh dari kata penderitaan. Hartanya telah melimpah ruah. Badannya yang dulunya lusuh kini telah bermandikan emas dan cahaya berlian. Cucuran keringat yang bau kini telah menjadi kolam parfum yang terbalut pada baju mahal yang dipakainya. Tidak terasa tetes demi tetes air matanya mulai keluar melihat mereka, mengingatkan kembali dirinya yang dulunya juga sama-sama hidup dalam masa kemiskinan. "Mbak Min, kok sampai jadi nangis toh? Ono apa?" tanya Bu Darman yang ketika itu langsung membuyarkan ingatan masa lalunya yang kelam. "Ah, tidak Mbak Yu." "Bagaimana? Enak hidangannya?" tanya Lasmini mengalihkan pembicaraan. "Sudah Mbak, sudah kenyang perut rasanya. Sekarang waktunya Mbak Lasmini penuhi janji, katanya mau membocorkan rahasia kekayaan kepada kami," sahut Pak Darman tanpa basa-basi. "Oh, tentu Mas, saya tidak akan ingkar janji kok. Tapi saya harap Mas jangan kaget. Dari mana saya bisa mendapatkan harta yang melimpah ruah seperti ini? Kalau kalian serius ingin hidup bergelimang harta seperti saya saat ini, kalian harus ikuti cara saya," tutur Lasmini dengan raut muka seriusnya. "Memangnya apa toh Mbak rahasianya?" tanya Bu Darman penasaran. "Pesugihan monyet," ucap Lasmini singkat. Wajahnya datar namun penuh dengan keyakinan. Pak Darman dan Bu Darman menjadi tertegun setelah mendengar penjelasan Lasmini. Ia tidak menyangka bahwa harta yang melimpah ruah ini didapatkan dengan cara pesugihan. Mata mereka masih terbelalak. Ia tidak percaya bahwa Lasmini bisa melakukan hal senekat itu. "Benarkah yang aku dengar Mbak?" tanya Bu Darman terbata-bata. "Betul Mbak Yu. Singkat, cepat, dan mudah. Kalau kalian mau, saya bisa antar kalian sekarang juga menemui Mbak Sarji," seru Lasmini. "Sopo iku Mbak Sarji?" tanya Pak Darman masih belum paham. "Mbak Sarji adalah dukun perantara yang mempertemukanku dengan Raja Siluman Monyet, sehingga aku bisa kaya raya mendadak begini," tutur Lasmini semakin memperjelas ucapannya. Pak Darman dan Bu Darman lalu saling memandang antara yakin atau tidak yakin. Hati mereka kini masih di jalan Allah, namun pikirannya sudah diracuni oleh iblis yang terus-menerus membisikkan ke telinga mereka supaya mereka mencari cara yang gampang dengan jalan pintas ini, meskipun resikonya terlalu besar. "Bagaimana Mas, Mbak Ayu? Jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang yang terpenting adalah kalian bisa menjamin hidup anak-anak kalian nantinya. Apa kalian mau terus-terusan hidup miskin seperti ini? Makan saja sudah susah, apalagi untuk membiayai keperluan anak. Aduh pusing Mas, Mbak, kalau jadi aku," ujar Lasmini yang terus menekan dan membujuk mereka agar mengikuti usulannya itu. "Pak, bagaimana?" Bu Darman memberi kode dengan menyenggol lengan suaminya sembari mengajak untuk berdiskusi. "Ya kalau kita pengen cepat kaya ya memang itu caranya Bu. Tidak ada pilihan lain. Benar kata Mbak Lasmini, hidup anak-anak akan terjamin," seru Pak Darman yang mulai termakan oleh bujuk rayu Lasmini. "Mbak Yu, bagaimana? Masih mau hidup seperti ini?" tanya Lasmini lagi. Sekarang pertanyaannya semakin membuat Bu Darman terdesak dan akhirnya memilih jalan pintas itu untuk ikut pesugihan monyet seperti yang telah dilakukan Lasmini. "Ya wes lah, aku ikut saja. Yang penting anak-anakku bisa makan enak," sahut Bu Darman dengan nada penuh kepasrahan. "Kalau begitu, ayo saya antar kalian berdua ke rumah Mbak Sarji sekarang," seru Lasmini. "Loh, kita tidak ganti baju dulu toh Mbak Yu?" tanya Bu Darman. "Ah, itu tidak perlu, ayo," ajak Lasmini kepada mereka. Lalu mereka bertiga berjalan kaki menuju rumah Mbak Sarji dengan melewati satu-satunya hutan sangat lebat dan juga terkenal angker yang berada di kampung mereka. Terdengar suara pintu rumah diketok dari luar. Lalu datang seorang lelaki parubaya berambut gondrong dengan berpakaian serba hitam dan memakai batu akik berukuran besar di setiap jarinya, membukakan pintu untuk mereka. "Mbah,
Saya membawa tamu. Mereka ingin kaya seperti saya, seru Lasmini sambil tangannya menunjuk Pak Darman dan istrinya. Istri Pak Darman masih ketakutan dengan penampilan Mbak Sarji kala itu. Ia menggandeng tangan Pak Darman erat-erat dan bersembunyi di belakang tubuhnya. Mbak Sarji menatap mereka dalam-dalam dari atas hingga ke bawah, lalu mempersilahkan mereka masuk ke rumahnya. "Ayo, masuk, cepat," bentak Mbak Sarji. Lalu mereka bertiga dipersilakan duduk di sebuah tikar anyaman yang berada berhadapan dengan sebuah meja berisi sesajen. Di meja itu terdapat kepala tengkorak, kemenyan, minyak mistik, bunga 7 rupa dan beberapa jimat dan keris lainnya. Itu semua merupakan salah satu alat perdukunan milik Mbak Sarji yang setiap harinya ia gunakan untuk menyembah jin. "Apa kalian yakin dengan niat kalian untuk datang ke sini?" tanya Mbak Sarji dengan tatapan tajam ke arah mereka. "Enggak, Mbah," jawab Pak Darman dengan agak ketakutan. "Apa kalian siap menerima syarat dan pantangan yang akan saya ajukan?" tanya Mbak Sarji meyakinkan lagi keputusan mereka. Pak Darman dan istrinya lalu bertatap muka. Mereka lalu saling memandang Lasmini yang duduk di sebelahnya. Lasmini menganggukkan kepalanya untuk meyakinkan niat mereka. Setelah mendapat anggukan dari Lasmini, keduanya pun yakin dengan jalan yang mereka tempuh saat ini. Mereka siap menerima segala resiko yang akan dihadapinya kelak. "Saya siap, Mbak," sahut Pak Darman. Sekarang hati Pak Darman sudah mantap dan ia mulai melawan rasa takutnya sendiri. Tidak berselang lama Mbak Sarji memberikan kandang yang terbuat dari besi. Di situ sudah terisi 2 ekor kera yang siap diberikan kepada mereka. "Ini, bawalah mereka pulang. Berilah makan mereka setiap harinya dengan bunga 7 rupa ini. Dan ingat, jangan pernah memukul mereka atau kalian akan merasakan akibatnya," tutur Mbak Sarji tegas, lalu menyerahkan kandang yang berisi monyet itu kepada Pak Darman. "Mbah, tapi saya belum bisa membayar maharnya sekarang," ucap Pak Darman. "Tidak usah dipikirkan soal itu, aku akan membayarnya dulu dengan uangku. Nanti setelah kalian sukses, kalian bisa menggantinya," sahut Lasmini menimpali pembicaraan mereka dan menyerahkan semua emas yang dipakainya kepada Mbak Sarji sebagai mahar. "Terima kasih, Mbak," balas Pak Darman. Lasmini hanya mengangguk sambil tangannya terus melepas satu persatu gelang yang ada di tangannya, dibantu oleh Bu Darman. Setelah misi mereka selesai, mereka lalu berpamitan kepada Mbak Sarji untuk pulang karena hari sudah semakin malam. "Mbah, terima kasih. Saya pamit pulang dulu," ucap Pak Darman sambil mencium tangan Mbak Sarji, kemudian diikuti oleh istrinya dan Lasmini. Lalu mereka berjalan keluar rumah, menelusuri lebatnya hutan, ditambah gerimis kecil yang menyambut kepergian mereka. Bu Darman seperti merasakan ada sepasang mata yang tidak terlihat telah mengawasi mereka dan memperhatikan mereka dari kejauhan. Raut mukanya mulai ketakutan, bulu kuduknya meremang, badannya menjadi bergetar. Jantungnya berdegup tidak beraturan, disusul suara burung gagak yang terbang seakan mengitari perjalanan mereka. Bu Darman mencengkeram erat bahu suaminya, perasaan was-was terus menghantuinya. Sesekali matanya terus menatap ke belakang, memastikan bahwa tidak ada makhluk yang mengikutinya. Walaupun ia berjalan bersama dengan suaminya dan juga Lasmini, namun di pikirannya tidak bisa dipungkiri, hatinya semakin bergejolak karena rasa ngeri yang teramat sangat. Jantungnya semakin berdegup lebih kencang. Tiba-tiba nafasnya menjadi sesak dan tersegal-segal. Tingkah anehnya lalu memancing suaminya dan juga Lasmini yang sedari tadi terus memperhatikannya. "Mbak Ayu, ada apa?" tanya Lasmini yang mulai penasaran akan sikapnya. "Iya, Bu, kok dari tadi kelihatannya gelisah sekali," sahut Pak Darman mulai menimpali. Iku loh, kok kayaknya ada yang memperhatikan langkah kita dari tadi. Atau jangan-jangan di sini banyak lelembut ya?" seru Bu Darman sambil bergidik ngeri. "Walah, itu toh yang mengganggu pikiran sampean. Biasa, Mbak Ayu, mereka tidak mengganggu. Tenang saja, paling yang mengawasi kita dari tadi itu adalah Raja Siluman Monyet," ucap Lasmini, seakan-akan dia sudah tahu akan apa yang Bu Darman rasakan. Sampai di rumah, kedatangan Pak Darman dan istrinya disambut langsung oleh kedua anaknya.
Joko bersama adik perempuannya Inah. Mereka sudah lama menunggu di sebalik pintu rumahnya. "Ore, Bapak bawa monyet. Pak, Inah mau main ya sama mereka," ucap Inah si gadis lugunya itu. "Us, sana masuk. Anak kecil jangan ikut-ikutan," bentak Pak Darman kepada anaknya. Mata putri bungsunya menjadi berkaca-kaca. Baru kali pertama ia dibentak oleh bapaknya sendiri, padahal sebelumnya tidak pernah sama sekali. Saat sebelum Inah mulai mengencangkan tangisnya, Joko sang kakak sudah lebih dahulu menenangkannya. "Dek, mungkin bapak sama ibu capek. Ayo main sama mas aja," ajak Joko lembut kepada adiknya. Pak Darman menaruh monyet-monyet itu di sebuah kamar khusus. Ada sebuah tempat seperti gudang yang berada di belakang rumahnya yang tidak terpakai. Kini mulai ia bersihkan dan ia tata dengan rapi selayaknya membentuk sepetak kamar. Ukurannya mungkin kecil, tapi cukuplah untuk tempat tinggal 2 ekor monyet saja. Setelah selesai beberes, tidak lupa ia memberikan makan monyet-monyet itu dengan bunga 7 rupa yang sudah disiapkan oleh Mbak Sarji. Lalu kemudian Pak Darman meninggalkan kedua monyet itu sendiri dalam tempat itu. Tidak lupa ia juga mengunci pintu kamar itu. Ia tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk, kecuali ia dan juga istrinya. Pak Darman selalu mengantongi kunci kamar itu dan selalu membawanya dimanapun ia berada. Sampai suatu malam, hal tidak terduga terjadi pada keluarga itu. Ketika Pak Darman terlelap dalam tidurnya, Inah si gadis bungsunya diam-diam mengambil kunci yang terselip di celana bapaknya itu dengan pelan-pelan. Maksud hati ingin bermain dengan monyet-monyet itu, namun nasib naas justru menimpa gadis mungil itu. Inah membuka pintu kamar rahasia itu secara perlahan agar tidak didengar oleh kedua orang tuanya. Setelah berhasil membuka pintu kamar itu, ia masuk. Di tangannya terdapat 2 buah pisang untuk diberikan kepada monyet-monyet itu. Saat hendak memberikan buah pisang itu, tiba-tiba salah satu monyet tidak sengaja mencakar tangannya. "Aduh, dasar monyet nakal, awas ya nanti aku pukul kamu," ucap gadis polos itu. Lalu ia mengambil sapu yang berada di pojok kamar itu dan memukulnya ke arah monyet-monyet itu berkali-kali, hingga suara gaduh terdengar memenuhi ruangan itu. Wush! Tiba-tiba angin kencang datang menyibakkan tirai dan jendela yang sudah hampir reot. Dengan bersamaan tiba-tiba monyet-monyet itu keluar dari kandang yang harusnya dalam keadaan terkunci. Monyet itu mulai mencakar anggota tubuh gadis malang itu hingga seluruh badannya mulai tergores. Darah segar mulai mengalir membanjiri lantai kamar itu. Inah si gadis lugu telah tewas secara mengenaskan. Setelah usai melakukan tugasnya, monyet itu kembali ke dalam kandangnya dan lagi-lagi kandang itu mengunci dengan sendirinya. Saat itu Joko sang kakak ingin berniat buang air kecil di kamar mandi yang kebetulan letaknya melewati kamar rahasia itu. Mata Joko terbelalak, langkahnya terhenti. Niatnya ingin buang air kini lenyap begitu saja ketika ia mendapati tubuh adik satu-satunya telah tergolek lemas, tanpa nyawa. Joko menghampiri jasad adiknya. Ia menangis histeris ketika melihat kondisi adiknya dalam keadaan tubuh yang sudah terpenuhi oleh luka cakaran. Bocah polos itu lalu berteriak sekencang mungkin, memanggil kedua orang tuanya yang masih terlelap. "Bapak, Ibu!" teriak Joko histeris dalam ruangan itu. Saat itu juga Pak Darman dan Bu Darman terkejut, lalu bangun dari tidurnya setelah mendengar teriakan kencang dari anak laki-lakinya itu. "Ada apa Joko?" tanya ibunya sambil masih mengucek-ucek matanya. Lalu disusul Pak Darman yang kala itu sudah berdiri di depan pintu dan mendadak berteriak histeris mendapati Joko sedang bersimpuh di depan mayat adiknya. "Inah, ya Allah Dok, apa yang terjadi padamu?" teriak Pak Darman. Bu Darman yang melihat kejadian itu langsung lari tergopoh-gopoh menghampiri mayat gadis kecilnya itu. Inah, bangun Dok, ini Ibu," isak Bu Darman sambil terus menggoyang-goyangkan tubuh putrinya yang sudah tidak bernyawa. "Joko, bagaimana adikmu bisa ada di kamar ini?" tanya Pak Darman heran. "Pak, Joko benar-benar tidak tahu. Saat Joko ingin pipis, Joko sudah melihat Inah mati di tempat ini dalam keadaan begini," sahut anak polos itu kepada bapaknya. "Pak, apa Bapak lupa mengunci pintunya?"
Tanya Bu Darman di sela isak tangis pilunya itu. Lalu kemudian Pak Darman mulai merogoh saku celananya dan mendapati kunci itu memang hilang. Bu, di mana kunci kamar ini? Tanya Pak Darman dengan kebingungan. Lalu ia mulai mencari di sekeliling kamar itu. Tidak lama ia mendapati sebuah kunci berada dalam genggaman Ina, putri bungsunya. Tangisnya makin memecah setelah ia sadar bahwa putrinya secara diam-diam telah mengambil kunci itu tanpa sepengetahuannya. Malam itu adalah malam duka bagi keluarga Pak Darman. Esoknya bendera kuning telah terpasang tepat di depan rumahnya, menandakan bahwa ada keluarga mereka yang baru meninggal. Banyak warga dari dusun ke dusun melayat ke rumah Pak Darman dan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ina, termasuk Lasmini yang kala itu juga datang setelah mendapat kabar duka itu. "Mbak Yu, apa sebenarnya yang terjadi pada anak Mbak Yu?" tanya Lasmini yang mencoba menghampiri Bu Darman dan bermaksud menenangkannya. "Aku juga tidak tahu, Mbak," balas Bu Darman sambil tidak henti-hentinya meneteskan air mata. Ia dirasa masih belum rela ditinggal oleh putri bungsunya itu. Sebagian warga lainnya masuk ke dalam untuk membacakan Yasin dan tahlil. Setelah proses pemandian dan pengkafanan selesai, sesegera mungkin para pelayat pria menggotong kereta kencana yang berisi mayat Ina menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. La ilaha illallah. Serentak semua mengucapkan kalimat itu beramai-ramai, menambahkan kedukaan mendalam bagi Bu Darman. Sedang suaminya yang berada paling depan mengangkat keranda putrinya, mencoba menegakkan dirinya dan belajar ikhlas untuk melepas kepergian putrinya itu. Meski jauh berbeda dengan apa yang dirasakannya, namun sebagai seorang laki-laki sekaligus bapak dari mendiang putrinya, maka harus wajarnya bahwa ia harus terlihat rela dan ikhlas di depan semuanya. Setelah sampai di muka liang lahat, tempat peristirahatan terakhir Ina, para pelayat meletakkan pelan keranda itu di samping lubang yang sudah disiapkan saat hendak melakukan proses terakhir pemakaman Ina. Para pelayat menjadi kaget dan terkejut ketika mendapati jasad Ina telah hilang dari keranda itu. Para warga yang melayat mulai berbisik melihat kejadian janggal itu, kecuali Lasmini. Ia begitu tenang dan santai, seakan ia telah mengetahui sesuatu. Lasmini menghampiri Bu Darman dan Pak Darman sembari mengatakan hal yang membuat mereka terkejut. "Sudahlah, ikhlaskan saja putrimu. Dia sudah diambil oleh Raja Siluman Monyet dan menjadikannya sebagai tumbal pertama. Sebentar lagi kalian akan segera menjadi orang kaya. Kehilangan satu anak tidak sebandingkan daripada terus-terusan hidup miskin dan dicaci oleh masyarakat," seru Lasmini sambil setengah berbisik kepada Bu Darman dan suaminya. Saat sesudah kejadian mayat Ina hilang, setiap harinya warga selalu memperbincangkan topik yang dianggapnya menarik itu. Sebagian warga lainnya menaruh kecurigaan kepada orang tua Ina sendiri. Mereka takut bahwa Ina dijadikan tumbal untuk pesugihan. Karena di kampung itu memang sudah terjadi beberapa orang yang sudah dijadikan tumbal. Namun warga di sana belum mengetahui bahwa Lasmini lah dalang dibalik semua ini. Seiring dengan berjalannya waktu, desas-desus mengenai kabar menghilangnya mayat anak Pak Darman sudah tidak lagi diperbincangkan. 40 hari setelah kematian Ina, Pak Darman ingin melakukan ritual selamatan untuk mendiang putrinya itu. Namun ia bingung karena ia belum mempunyai uang sama sekali. Daripada aku bingung memikirkan itu semua, lebih baik aku mandi dulu agar aku dapat berpikir jernih. Masalah uang nanti akan aku usahakan cari pinjaman, ucap Pak Darman. Lalu ia melangkah membuka lemari pakaiannya dan berniat mengambil handuk untuk dipakainya mandi. Saat membuka pintu lemari kayu yang hampir rapuh itu, mata Pak Darman tiba-tiba menjadi terkesima. Setumpukan uang telah memenuhi isi lemarinya. Sebagian uangnya terjatuh di lantai yang masih terbuat dari tanah. Ia memungut seluruh uang itu dan dimasukkannya ke dalam karung, lalu menyimpannya di bawah ranjang tempat tidurnya. "Pak, apa itu?" tanya istrinya yang kebetulan datang dan melihat pintu kamarnya terbuka. Lalu ia masuk dan menegur suaminya yang kala itu dilihatnya seperti sedang membereskan sesuatu. "Kita kaya, Bu," ucap Pak Darman kegirangan. "Maksudnya apa toh, Pak?"
Bu Darman masih belum mengerti apa yang dikatakan oleh suaminya. Lalu kemudian Pak Darman menyeret kembali karung yang telah ia masukkan tadi dan memperlihatkan isinya kepada istrinya. Istrinya yang memang mata duitan itu menelan ludah, matanya melotot, bibirnya senyum-senyum seperti orang gila. "Pak, uang segini banyaknya, Pak?" tanya Bu Darman masih tidak percaya. "Iya, Bu, ritual kita berhasil. Ya walaupun kita harus menumbalkan anak kita sendiri, tapi demi uang, aku akan rela walau harus menumbalkan 1000 anak kandung," cetus Pak Darman sumbar. Ucapannya kala itu didengar oleh Joko yang sudah berdiri di depan pintu kamar orang tuanya dari tadi. Ia mendengar dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa tega kedua orang tuanya itu. Demi harta yang entah dari mana asalnya itu, mereka sampai rela mengorbankan Ina, adiknya, yang tidak lain juga anak dari mereka. "Pak, Bu, apa selanjutnya aku yang akan kalian korbankan?" Joko dengan tegas menghampiri kedua orang tuanya dan langsung menanyakan keterkaitannya dengan pesugihan yang dilakukan mereka. Sejenak Pak Darman dan istrinya menjadi tercengang mendengar ucapan Joko. Ia tidak menyadari bahwa putra sematawayangnya itu telah menguping pembicaraan rahasianya dari tadi. Ia bingung harus mencari alasan apa lagi untuk membodohi anak yang masih di bawah umur itu. "Le, kamu ini ngomong apa? Sini kemari, kamu minta apa dari kami? Nanti kami akan belikan sesuai dengan permintaanmu," bujuk Bu Darman sambil memangku Joko dan mengalihkan pertanyaannya. "Joko tidak ingin apa-apa. Joko hanya ingin mayat Ina segera ditemukan," ucap Joko tegas kepada kedua orang tuanya, lalu meninggalkan mereka begitu saja dan kembali ke kamarnya sambil menangis. "Pak, bagaimana ini? Joko sudah mengetahui rahasia kita. Aku takut nantinya dia akan membocorkan ini semua kepada warga," seru Bu Darman. Perasaan cemas mulai menghantuinya. "Ah, sudahlah, Joko kan cuma anak kecil. Dia tidak mungkin berbuat senekat itu. Nanti biar aku yang membujuknya," sahut Pak Darman yang menenangkan istrinya. Pak Darman lalu berpamitan kepada istrinya untuk ke pasar membeli sapi untuk selamatan mendiang putrinya. "Bu, aku ke pasar dulu. Mau beli lembu untuk memperingati 40 hari kematian Ina," seru Pak Darman sambil membenahi kancing bajunya. "Loh Pak, bukannya mayat Ina hilang? Nanti apa kata warga, Pak?" tanya Bu Darman heran. "Justru itu, Bu, kita harus mengalihkan perhatian warga agar mereka tidak curiga sama kita. Cara satu-satunya ya ini, dengan mengadakan acara 40 hari meninggalnya Ina, sekalian mau pamer sama warga kampung. Kalau kita mampu untuk membeli sapi sebagai lauk selamatan nanti, aku mau lihat apakah warga masih tetap menghina kita ataukah tidak," ucap Pak Darman sombong sambil membusungkan dadanya. Pak Darman kemudian pergi ke pasar ternak yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Di sana ia sudah melihat beberapa ekor sapi besar yang berebut untuk dijual. "Ayolah Pak, turunin dikit harganya, masa mahal sekali," ucap seorang lelaki muda yang menawar sapi itu kepada pemiliknya. "Tidak bisa Mas, sudah harga pas, nanti saya dapat untung apa?" sahut pemilik ternak itu dengan kekehnya. "Berapa Pak harga lembu ini?" ucap Pak Darman yang tiba-tiba datang menimpali pembicaraan mereka. Sang pemilik tidak langsung menjawabnya. Ia memperhatikan Pak Darman dari atas hingga ke bawah. Penampilannya yang kumel membuat pemilik sapi itu berpikir bahwa lelaki miskin seperti Pak Darman tidak akan mampu membeli sapinya. Jangankan induknya, anaknya pun mungkin ia tidak sanggup untuk membayarnya. Ucap pemilik hewan ternak itu dari dalam hati. "Harganya mahal, kamu tidak mampu membelinya," celetuk pemilik sapi itu dengan angkuhnya. Ia berbicara sambil mengalihkan pandangannya dari Pak Darman. Perkataannya membuat hati Pak Darman sakit. Ia lalu membuka kantong kresek yang telah dibawanya dari rumah dan menunjukkan segepok uang yang ia punya kepada lelaki sombong itu. "Apa katamu? Bahkan dengan uang ini aku bisa membeli semua sapimu dan juga harga dirimu," seru Pak Darman sambil memamerkan segepok uang itu kepada pemilik lembu itu. Lelaki itu terkejut bukan kepalang. Di benaknya terpikir, dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu.
Sedangkan ia sangat mengetahui bahwa Pak Darman hanyalah seorang pedagang sayur keliling. Kemudian sang pemilik ternak itu merayu dan membujuk Pak Darman agar ia tidak mengurungkan niatnya untuk membeli sapi-sapinya. "Maafkan saya Pak, silakan Bapak pilih sapi mana yang akan Bapak beli," ucap lelaki pemilik ternak itu yang tiba-tiba bersikap sopan kepada Pak Darman. Jauh sebelumnya, ia terlihat angkuh dan sombong. "Maaf, saya tidak jadi membeli lembu di sini. Kualitasnya jelek, badannya juga kurus-kurus, tidak ada dagingnya. Lain kali kalau bicara dipikir dulu," seru Pak Darman yang mengejek lelaki itu dan pergi meninggalkannya begitu saja. Lelaki pemilik ternak itu pun menjadi malu. Ia tertunduk sambil matanya tidak henti-henti menatap kantong kresek yang dibawa Pak Darman. Dalam hatinya, ia menyesal karena hari ini sapi-sapinya tidak laku lagi. Pada akhirnya Pak Darman membawa pulang 2 lembu yang berukuran sangat besar. Ia lalu mengundang seluruh warga dari dusun ke dusun untuk menghadiri tahlil dan kirim doa atas 40 hari kematian Ina. Tidak lupa Pak Darman juga mengundang Lasmini, salah seorang yang telah berjasa membantunya. Gemuruh petir malam itu seakan turut serta menyambut berkabungnya si gadis malang yang menjadi korban pesugihan kedua orang tuanya. Disusul rintikan gerimis yang kian lama menjadi buliran air deras, kini telah mengguyur perkampungan kecil itu. Nampak beberapa orang berbondong-bondong dengan membawa payung hitam menuju kediaman Pak Darman. Hujan kian lama kian deras, namun tidak menyulutkan niat warga kampung untuk tidak menghadiri undangan tahlil dari keluarga Pak Darman. Ditambah lagi makanan tahlil yang dibuat istrinya terlihat sangat sedap dan menggiurkan. Beberapa warga tidak ingin melewatkan kesempatan itu, karena tidak jarang dari mereka yang setiap harinya harus mengirit, menahan untuk membeli daging sapi yang bisa dibilang harganya cukup mahal dan menguras kantong mereka. Apalagi pekerjaan sebagian dari mereka adalah seorang petani, penggarap sawah orang. Beberapa lainnya adalah seorang pemulung dan tukang membersihkan sampah dari rumah ke rumah, sehingga warga di sana tidak mau melewatkan kesempatan yang datangnya juga tidak mungkin sampai 2 kali. Awal mulanya acara tahlil berjalan dengan lancar, tapi tiba-tiba angin kencang seperti tengah mengitari kediaman Pak Darman. Krak, krak. Suara burung gagak bersautan di atas atap rumah yang hampir reot itu. Beberapa orang yang menghadiri acara tahlil itu mulai bergidik ketakutan. Seorang perempuan yang membawa anak kecil mungkin usianya sekitar 3 tahunan tiba-tiba saja menangis sambil tangannya terus menuju ke arah Pak Darman dan istrinya. "Kamu kenapa Toleh? Kok mendadak jadi rewel begini?" ucap sang ibu sambil menenangkan anaknya yang menangis seperti tengah ketakutan. Setengah dari mereka mulai berbisik. Ada yang bilang jikalau rumah dikelilingi burung gagak, maka akan ada sanak saudara atau keluarga yang akan meninggal dunia. Lasmini yang dari tadi diam dan duduk bersantai, kini dirinya telah berdiri dengan membawa sapu ijuk, lalu mengibas-ngibaskan sapu itu ke arah burung-burung gagak itu. Dengan sekejap, burung gagak itu telah pergi meninggalkan rumah itu. Bu Darman yang melihat tingkah aneh Lasmini lalu menghampirinya. "Mbak Ayu, ono apa?" tanya Bu Darman penasaran. "Raja siluman monyet ada di sini. Dia tidak suka jika kalian mengadakan pengajian seperti ini. Dia marah, makanya dia datang ke sini," kata Lasmini yang memberi penjelasan kepada Bu Darman dengan setengah berbisik, takut pembicaraannya akan didengar oleh orang lain. "Lalu bagaimana ini Mbak Ayu? Para warga juga sudah terlanjur berkumpul di sini," tanya Bu Darman gugup. "Sudah, cepat, segera selesaikan pengajian ini sebelum Raja Siluman Monyet semakin marah dan membunuh kalian berdua sebagai tumbal berikutnya," tutur Lasmini. Kemudian kembali duduk dengan beberapa wanita lainnya. "Akhirnya ya Bu, selesai juga tahlilannya," ujar Pak Darman kepada istrinya sambil membanting badannya ke tempat tidur. "Pak, lain kali jangan ada acara seperti ini lagi ya," ketus Bu Darman dengan nada marah. "Iya Bu, maaf," sahut Pak Darman. Brak. Tiba-tiba jendela kamar mereka terbuka dengan sendirinya. Asap hitam tebal mengelilingi kamar mereka, ditambah hembusan angin dingin yang menusuk kulit, membuat badan Bu Darman dan Pak Darman menggigil. Mereka yang telah mengetahui bahwa Raja Siluman Monyet datang segera bersujud dan meminta ampun atas kesalahan yang telah mereka perbuat.
Karena geram oleh perilaku Pak Darman dan istrinya, Raja Siluman Monyet lalu mencari Joko, anak laki-lakinya, yang akan ia bawa sebagai tumbal untuk menggantikan atas apa yang telah dilakukannya. Pak Darman memohon bersimpuh sembari menangis histeris. Ia mengatakan berulang-ulang bahwa ia akan berjanji tidak akan mengadakan doa ataupun pengajian lagi di rumahnya. Ia berharap bahwa jin yang berada di depannya masih iba padanya dan akan mengampuni nyawa anak lelakinya itu. Namun jin adalah jin. Hatinya tiada kata iba ataupun belas kasihan. Karena ia sendiri juga terbuat dari api. Jika sudah tersulut, maka semuanya akan ikut terbakar. Begitupun dengan perjanjian yang telah dilakukan kedua dimensi itu. Jin menakutkan itu lalu berubah menjadi asap hitam tebal yang menyelimuti kediaman mereka, lalu mengitari rumah itu dengan niat mencari keberadaan Joko. "Pak, Bu, tolong Joko!" teriak Joko yang kala itu tubuhnya sudah melayang terbawa asap tebal itu. Beberapa kawanan monyet mulai berkumpul di ruangan kamar Pak Darman. Seketika tubuh Joko dihempaskan dari atas ke bawah oleh Raja Siluman Monyet. Darah mengalir deras terlihat dari kepala Joko. Ia masih bernafas, namun keadaannya sudah begitu lemas. Bu Darman berlari lalu merengkuh tubuh putranya yang tidak berdaya. Tangisnya terisak pilu memenuhi ruangan itu. Terdengar sayup suara Joko berkata untuk yang terakhir kalinya kepada kedua orang tuanya. "Pak, Bu, sekarang apa kalian sudah puas? Aku harap akulah yang terakhir. Jangan ada lagi yang menjadi korban kebiadaban kalian. Selamat tinggal," serunya, lalu menghembuskan nafas panjang dan menutup mata untuk selama-lamanya. "Joko putraku, tidak, sudah cukup. Aku sudah kehilangan kedua anakku. Aku tidak ingin meneruskan pesugihan ini lagi," ucap Bu Darman serentak. Ia berkata tanpa berpikir panjang di hadapan suami dan pimpinan para monyet itu. Raja Siluman Monyet bertambah marah mendengar ucapan istri Pak Darman. Ia lalu mencekik istri Pak Darman dengan kuku hitam panjangnya erat-erat, sehingga nafas Bu Darman menjadi tersegal. Kakinya dihentakkan berkali-kali karena tubuhnya telah terangkat ke atas. Pak Darman yang melihat kejadian mengerikan itu langsung memohon meminta ampun atas nama istrinya. "Tolong, ampuni nyawa istriku. Aku berjanji dia tidak akan mengatakan hal itu lagi." Lalu kemudian ia bersujud kepada jin itu agar istrinya bisa segera dilepaskan. Brek. Tubuh Bu Darman ambruk seketika dan ditangkap oleh suaminya. Lalu dibaringkannya tubuh itu di atas ranjang. Sedangkan kini mayat Joko sudah tidak berbentuk lagi. Para monyet itu telah mencakar, mencabik sekaligus memakan beberapa anggota tubuhnya, termasuk bola matanya, jantung, hati, dan juga isi perut Joko. Kemudian membawa jasad itu pergi ke alamnya untuk dijadikan pasukan monyet gaib. Tawa Raja Siluman Monyet menggelegar, penuh kepuasan. Asap hitam tebal itu lalu menghilang bersamaan dengan beberapa kawanan monyet siluman. Setelah Bu Darman sadar, ia masih menangis, meratapi nasib kedua anak-anaknya yang telah menjadi korban pesugihan mereka. Maksud hati ingin segera mengakhiri perjanjian sesat itu, namun mereka telah terjebak di lubang yang salah. Semakin ia melangkah mundur, semakin juga banyak orang yang akan menjadi korban. "Sudahlah Bu, ikhlaskan Joko. Yang penting kita kaya. Masalah anak kita tidak usah dipikirkan. Kita bisa memulainya lagi dari awal," tutur Pak Darman merayu istrinya. "Cukup, aku tidak sudi lagi memiliki anak. Untuk apa jika kelak nantinya juga mereka dijadikan tumbal oleh jin itu?" ketus Bu Darman kesal. Jangan bicara sembarangan. Nanti Raja Siluman Monyet itu bisa marah dan membunuh kita," seru Pak Darman. "Sudahlah, aku mau tidur, capek." Istrinya lalu tidur membelakangi Pak Darman dan meninggalkannya sendirian dalam keheningan malam yang dingin. Esok paginya Pak Darman bangun lebih dulu dari istrinya. Baru saja mengucek matanya, ia sudah dikagetkan oleh banyaknya lembaran uang yang berserakan di ranjangnya. "Astaga, aku kaya. Terima kasih banyak." Pak Darman tertawa kegirangan sambil menengatupkan tangannya kepada jin yang telah memberinya kekayaan. "Ada apa sih Pak?" ucap istrinya yang kemudian terbangun karena kaget oleh suara Pak Darman. "Lihat Bu, kita kaya," seru Pak Darman girang sambil memungut seluruh uang dan dimasukkannya ke dalam lemari kayu. Bu Darman terlihat tidak senang dengan tumpukan uang yang telah memenuhi ranjangnya itu. Air matanya mulai menetes dengan sendirinya.
mengingat kematian mengenaskan Joko tadi malam. Ia berpikir bahwa ia telah bersenang-senang di atas kematian anak-anaknya dengan menikmati harta haram dari hasil pesugihan. Hatinya bergumam, itu sama saja dia telah menikmati bangkai anaknya sendiri. Di hari itu, dengan tumpukan uang goib yang dimilikinya, akhirnya Pak Darman berhasil mendirikan sebuah bangunan kokoh dan megah. Ya, rumah yang reot itu kini telah menjadi istana nan indah bak milik kerajaan sultan. Di samping rumah berdiri sebuah toko besar yang bertuliskan Agen Beras Murah Darman. Rupanya selain membangun rumah yang megah, Pak Darman juga mendirikan sebuah toko yang di situ menjual barang-barang kebutuhan ekonomi para warga. Dari tumpukan beras, gula, minyak, telur, dan berbagai barang lainnya. Awal pembukaan toko itu sudah ramai dipadati pengunjung. Ratusan pembeli bergantian datang dan pergi ke toko itu. Mungkin karena harganya yang murah dan kualitasnya juga terjamin. Kian hari kabar itu tersebar sampai ke kampung sebelah, kampung tempat Lasmini tinggal. Berita itu kini sudah terdengar di telinga Lasmini. Itu pula yang membuatnya merasa iri, karena ia sendiri juga berjualan sama persis dengan yang dijual Pak Darman. Bahkan sebelum toko Pak Darman dibuka, toko Lasminilah yang menjadi toko satu-satunya yang berada di daerah itu dan merupakan toko yang terbilang cukup besar dan juga laris. Dulu, banyak warga di kampung sebelah yang berbondong-bondong datang ke tokonya untuk membeli keperluan rumah tangga. Namun kian hari dengan memanfaatkan keramaian tokonya, Lasmini sengaja menaikkan harga barang yang dijualnya dan terlalu mengambil untung yang berlebihan. Mau tak mau, para pelanggan Lasmini harus rela merogoh saku celananya dalam-dalam untuk sekedar membeli barang kebutuhan yang mereka perlukan. Hingga pada akhirnya, semua pelanggannya kini berpindah tempat membeli ke toko Pak Darman. Sedang Bu Darman, semakin hari kondisi mentalnya semakin membaik. Dan pada hari itu juga, ia kali pertama keluar rumah dan bertatap muka langsung dengan para warga sekitar. Suatu ketika ada seorang pembeli yang menanyakan keberadaan Joko, si anak sulungnya. "Mbak, minyak 2 kilo ya?" pinta si pembeli itu kepada Bu Darman. "Engge, sebentar ya." Lalu Bu Darman memberikan barang itu kepada pelanggannya. "Joko kemana Mbak? Kok nggak kelihatan?" tanya pembeli itu, yang memang akhir-akhir ini jarang melihat keberadaan Joko. Biasanya dia selalu kelihatan bermain bola di lapangan dengan kawan sebayanya, termasuk juga anak dari si pembeli tersebut. Bak tersambar petir di siang bolong, kini hati Bu Darman kembali hancur. Setelah sekian lama ia menata hati dan memberanikan dirinya untuk melupakan peristiwa mengenaskan itu. Namun kini kisah pilu itu diungkit kembali, membuat hati Bu Darman seperti tersayat 1000 belati tajam jika mengenangnya. Bu Darman terpaku. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak tahu jawaban apa yang mesti ia lontarkan untuk menepis pertanyaan pembelinya itu. "Joko lagi di kampung sama neneknya Mbak," seru Pak Darman yang tiba-tiba datang dengan mobil sedannya dan seperti habis membeli barang kebutuhan yang telah habis di tokonya itu. "Oh begitu ya Pak, maaf saya tidak tahu. Kalau begitu saya permisi dulu," ujar si pembeli itu. Kemudian pergi meninggalkan halaman toko Pak Darman. Selesai menurunkan barang dagangannya, Pak Darman lalu menghampiri istrinya yang masih berdiri dengan tatapan sendu. Kian lama bulir air matanya mulai menetes. Pak Darman mencoba mendekati istrinya dan menghapus setiap tetes air mata yang jatuh dengan jari jemarinya, sambil satu tangannya membelai pundak sang istri dan berniat menguatkannya. "Yang sabar Bu, ikhlaskan," ucap Pak Darman dengan gampangnya. Istrinya hanya mengangguk pelan tanpa menjawab kata-katanya. Baginya memang tidak mudah melupakan hal yang begitu membuat hatinya rapuh. Namun inilah pilihan mereka. Jadi mereka harus menerima setiap resiko yang harus mereka tanggung. Nasi sudah menjadi bubur dan tidak akan pernah kembali lagi menjadi nasi. Petang telah menyambut. Kini Bu Darman harus menutup tokonya sebelum malam tiba. Saat hendak menutup pintu toko, ada seorang wanita tua memakai tongkat sebagai alat bantu untuk berjalan. Terlihat rambutnya yang sudah memutih dan digelung rapi. Dari gelungan itu terlihat sebuah tusuk konde emas sebagai pengait agar gelungnya tidak mudah lepas. Bajunya terlihat lusuh dan compang-camping, serta tatapan matanya tajam ke arah Bu Darman. Kian dekat wajah wanita itu terlihat jelas. Bu Darman yang kala itu tidak mempunyai kecurigaan terhadapnya.
menganggapnya seperti layaknya pembeli biasa, melayaninya dengan sepenuh hati. "Tumbas nopo, Bu?" tanya Bu Darman dengan lembut. Ia teringat akan almarhum ibunya yang telah tiada. "Gula 1 kilo," ucapnya datar. Pandangannya menelisik dengan teliti setiap sudut bangunan toko itu, sambil sesekali matanya tertuju pada rumah megah yang baru dibangun itu. Wanita tua itu seperti merasakan sesuatu yang janggal terjadi. Setelah Bu Darman selesai mengambil barang keperluan wanita tua itu, ia sesegera mungkin menyerahkannya kepadanya. Karena waktu juga sudah menjelang petang, ia juga harus segera menutup tokonya. Saat hendak memberikan sebungkus gula yang ditentengnya kepada wanita tua itu, tiba-tiba tangan Bu Darman ditarik dan dicengkram erat oleh wanita tua itu, membuat Bu Darman mengerang karena kesakitan. "Pergilah, berhentilah, atau kamu akan mati," seru wanita tua itu disertai gelak tawa yang menakutkan. Dengan raungan muka yang kesakitan, Bu Darman mengernyitkan dahinya, tanda tidak paham dengan perkataan wanita tua yang ada di hadapannya itu. "Maksud jenengan nopo toh, Bu? Aduh, Bu, nyuwun tulung. Lepasin tangan saya ya, sakit, Bu," ujar Bu Darman merengek. "Bu, ayo masuk, jangan diladenin, itu orang gila," bentak Pak Darman dari luar rumahnya. Bersamaan dengan itu, wanita misterius itu melepas cengkramannya. Secepat mungkin Bu Darman menutup tokonya dan berhamburan lari ke rumahnya. Namun, dengan tertati-tati wanita tua itu malah mengikutinya dari belakang dan melemparkan gula yang telah dibelinya tadi di hadapan mereka berdua sambil tertawa cekikikan lalu pergi. "Dasar wong gendeng," seru Pak Darman kesal, lalu mengajak istrinya untuk masuk ke rumah. Petang rupanya telah menjelma. Dari ufuk barat jelas terlihat sang surya tengah menenggelamkan sedikit demi sedikit cahaya benderangnya dan menyisakan gambaran langit-langit indah berwarna jingga kebiruan. Kini gelap pun menyapa. Kian lama malam menjadi mencekam, hawa dingin menembus sampai ke raga. Hembusan angin membawa semilir membuat kantuk melanda. Rupanya Bu Darman tengah menyiapkan makan malam untuk suaminya. Dicium dari baunya saja, masakannya terlihat sedap. "Wah, Bu, masak apa?" tanya Pak Darman sambil hidungnya mengendus aroma masakan buatan istrinya itu. "Nasi goreng Maut, Pak," saut Bu Darman. Enak ini kayaknya. Sudah lama sekali kita tidak makan seperti ini ya, Bu. Cepat bawa ke meja makan, Bu. Aku sudah lapar," suruh Pak Darman. Selesai masakan dihidangkan, keduanya duduk berdampingan di ruang makan. Bu Darman terlihat menyidukkan nasi di piring suaminya dan menuangkan segelas air putih. Tidak lupa buah segar menjadi penutup makanan mereka. Dengan lahapnya Pak Darman memakan masakan buatan istri tercintanya. Namun berbeda dengan istrinya. Ia merasa di ruangan itu masih ada yang kurang. Rasanya hampa, sunyi, sepi. Ya, rumah semegah itu tiada artinya buatnya tanpa kehadiran tawa seorang anak. Ia melamun, tatapannya kosong. Tidak terasa bulir air kini jatuh di kelopakan matanya. Perlahan kian lama makin deras seperti aliran sungai. Piring yang ada di depannya menjadi basah karena deraian air matanya. Pak Darman yang melihat istrinya menangis memberhentikan sejenak aktivitas makannya. Ia lalu mengusap pipi sang istri dengan lembaran tisu kering. "Ada apa toh, Bu? Kenapa nggak ikut makan?" tanya Pak Darman. Istrinya lalu menyandarkan kepalanya di pundaknya. "Pak, aku rindu dengan anak-anak," balasnya lirih. Pak Darman menghela nafas panjang. Ia mengerti perasaan seorang ibu pasti berbeda. Ikatan batinnya dengan kedua anaknya teramat kuat. Ia bisa merasakan betapa istrinya sangat terguncang waktu itu. Mungkin sampai sekarang kejadian pilu itu masih terlukis di matanya. Sungguh berat, namun itulah pilihan mereka. Kata menyesal selalu datang terlambat. Pak Darman merangkul erat tubuh istrinya. "Sudah, Bu, ini sudah takdir yang kita pilih. Lupakan masa lalu itu dan nikmatilah apa yang telah kita dapat sekarang ini. Rumah, mobil, uang, semuanya telah kita dapat. Mulut para penduduk pun sudah tidak lagi bisa meremehkan kita. Kita punya segalanya, Bu. Berterima kasihlah kepada Raja Siluman Monyet. Karena dia, kita bisa hidup mewah seperti ini," tutup Pak Darman tanpa rasa ibah. "Tapi Pak..."
Belum selesai, Bu Darman meneruskan kata-katanya. Pak Darman tiba-tiba menjadi emosi. Sudahlah Bu, kalau kamu mau begini terus terserah. Toh kamu juga menikmati harta dari pesugihan ini. Besok aku ada urusan. Aku mau mencari orang untuk mengurus 2 monyet pencetak uangku. Tenaga aku tidak memadai untuk melayani toko sekaligus merawat binatang itu. Capek iya. Kalau kamu sudah selesai makan, tidur. Aku hendak ke kamar dulu istirahat, ucapnya, kemudian berlalu meninggalkan istrinya sendiri di meja makan. Dicari seseorang yang sayang binatang dan mau merawatnya. Gaji 15 juta per bulan. Segera hubungi Darman. Begitulah pengumuman yang tercantum di beberapa lembaran kertas putih yang nantinya akan ditempelkan di beberapa pohon, tiang listrik, dan juga tembok luar rumah warga. Wah, menarik ini, kata Wawan, salah satu warga dari kampung seberang. Wah, ini aku lah gajine sakmene gedene. Lagian aku yo cek nganggur. Kena gawe sangu bojoku lahiran, ucapnya lagi penuh harap. Semoga lowongan itu belum diisi seseorang. Pagi buta, Wawan segera berangkat ke rumah yang akan dituju. Tidak lupa ia berpamitan dahulu kepada istri tercintanya yang kini tengah hamil tua. Dek, Mas berangkat ya. Doakan semoga lowongan pekerjaan itu jatuh ke tangan Mas. Nah, Bapak berangkat dulu. Kamu baik-baik ya dalam kandungan biungmu, pamitnya kepada sang istri sembari tangannya mengelus-elus perut sang istri yang nampak membesar dan mengajak ngobrol jabang bayinya yang belum lahir. Hati-hati ya Mas, sahut istrinya. Kemudian Wawan mencium kening istrinya lalu pergi dengan memancal sepeda ontel kesayangannya menuju rumah Pak Darman. Dari sebalik istana megahnya, pikiran dan hati Bu Darman masih terngiang-ngiang oleh kata-kata wanita tua itu. Ngaliyo, utawa kowe mati. Sudah beberapa kali ucapan itu selalu mengganggu di setiap aktivitasnya. Padahal ia sendiri sudah mengalihkan omongan wanita yang dianggapnya tidak waras itu dengan melakukan berbagai aktivitas rumah tangga. Namun tetap saja, selama mengerjakan sesuatu, ia sendiri tidak bisa berkonsentrasi karena terus terbayang ucapan yang belum dimengertinya itu. Brak, brak. Belum saja selesai melamun, pintu rumah Bu Darman seperti diketuk keras oleh seseorang menggunakan kedua telapak tangan. Bersamaan dengan ketukan itu, membuat tidur nyenyak Pak Darman terganggu. Siapa Bu? Bertamu kok tidak punya sopan santun? Tanya Pak Darman kesal kepada istrinya. Tidak tahu Pak, balas Bu Darman sembari berlalu membukakan daun pintu rumahnya. Betapa terkejutnya Bu Darman, ternyata yang menggedor pintu rumahnya tadi adalah Lasmini. Dia datang dengan muka merah menyala, emosi jiwanya seperti telah tersulut kobaran api besar yang tidak bisa dipadamkan. Di bojomu? Tanya Lasmini tanpa berbasa-basi dengan mengepalkan kedua tangannya seperti hendak meninju seseorang. Ada Mbak Yu di ruang tamu. Ada apa toh? Kok kelihatannya marah begitu? Sahut Bu Darman terheran. Sedangkan Lasmini masih berkacak pinggang dengan menekukkan mukanya yang masam di depan Bu Darman tanpa menjawab pertanyaannya. Lalu kemudian masuk ke rumah tanpa disuruh oleh pemiliknya. Ia langsung meluapkan amarahnya kepada Pak Darman yang kala itu sedang asik menikmati kopi yang sudah dingin buatan istrinya tadi. Maksudmu apa? Mau nyaingi usahaku tak? Jangan gitu caramu. Ditolong kok malah ngelunjak, ucap Lasmini emosi. Maksudnya apa toh Mbak Yu? Monggo duduk dulu, sahut Pak Darman yang masih belum mengerti atas ucapan Lasmini. Cuy, orang sukti. Aku kesini karena kamu itu sudah mematikan usahaku. Masih belum paham tak? Seru Lasmini dengan muka merahnya sambil meludahi lantai rumah Pak Darman. Loh, memangnya salahku di mana? Toh aku berjualan juga tidak berdekatan dengan tokomu. Rumah kita saja beda dusun. Lalu apa yang membuatmu sampai begitu marah? Balas Pak Darman dengan entengnya. Karena kamu, pelangganku lari semua, sentak Lasmini dengan nada tinggi. Loh, ya bukan salahku Mbak Ayu. Itu sudah pilihan orang-orang. Makanya kalau jualan jangan ambil untung banyak-banyak yang mengakibatkan tokomu tidak laku, sindir Pak Darman halus sambil menyunggingkan bibirnya. Brak,
ajar. Ingatlah, siapa yang menolongmu sampai jadi seperti ini. Menyesal aku. Lihatlah, kalau kamu masih tetap jualan, mati kamu besok. Lasmini mendobrak meja yang ada di depannya sambil mengancam Pak Darman dan istrinya, kemudian berlalu pergi meninggalkan kediaman megah milik Pak Darman. Maafkan kami, Mbak Ayu, ucap Bu Darman yang ingin mencairkan panasnya suasana di antara mereka. Mikir kamu sama suamimu itu sama saja. Dikasih hati malah minta jantung, bentak Lasmini, kemudian berlalu pergi tanpa permisi. Bu Darman lalu menghampiri suaminya. Sudahlah Pak, kita usaha yang lain saja. Mungkin Mbak Lasmi merasa tersaingi oleh kita, ucap Bu Darman kepada suaminya. Apa katamu, Bu? Aku sudah capek-capek membangun toko itu, dan kamu menyuruhku untuk menutupnya. Enak saja. Dia sana suruh tutup usahanya. Salah dia sendiri ngambil untung kok keterlaluan, sahut Pak Darman jengkel karena istrinya lebih membela Lasmini. Hari demi hari konflik itu terus memanas. Kesabaran Pak Darman sudah habis. Ia berniat mengorbankan si Lasmini sebagai tumbal kesugihannya. Padahal Lasminilah yang telah berjasa menolongnya selama ini. Seperti malam biasanya, Pak Darman telah memulai semedinya, menyembah raja dari segala kerak. Mulutnya komat-kamit membaca mantra, setengah badannya dalam keadaan telanjang dan hanya memakai celana kolor pendek berwarna coklat. Wush, angin datang, menyibakkan tirai dan jendela. Kedua monyet yang telah dikurung lepas begitu saja. Kian lama tubuh monyet itu menjadi besar, sebesar ukuran orang dewasa pada umumnya. Ototnya menyembul, seiring dengan suara geraman. Hewan siluman itu mengeluarkan taring tajamnya dan menyeringai penuh kebuasan. Dari kepalanya juga terlihat ada kedua tanduk yang mirip sekali dengan tanduk banteng. Matanya mulai melotot berwarna merah menyala, serta ekornya menjadi sangat panjang. Sesekali siluman itu mengibas-ngibaskan ekornya hingga tanpa sadar membuat tubuh Pak Darman terhempas di lantai. Lalu monyet siluman itu berubah menjadi kepulan asap hitam dan melayang menuju keluar rumah. Rasakan kau Lasmini, itu karena kau telah berani mengancamku, hardik Pak Darman dalam hati dengan nada kepuasan. Terdengar suara wanita tertawa di ruang tamu milik Pak Darman. Rupanya istrinya sedang menonton acara TV favoritnya. Tiba-tiba lampu berkedip kemudian menyala kembali dan pecah dengan sendirinya. Begitupun TV yang ada di depannya mati begitu saja. Tengkuk leher di belakang Bu Darman menjadi panas, seperti ada yang meniup. Sekelebat bayangan hitam melintas di depannya. Ia tertegun, matanya terbelalak. Apalagi yang mau dilakukan suamiku, ucapnya dalam hati. Ia lalu segera berlari menghampiri suaminya. Dilihatnya sang suami sedang menikmati seputung rokok di atas tempat tidurnya. Bu, mari sini, seru Pak Darman yang melihat istrinya datang tergopoh-gopoh. Namun seperti biasa, Pak Darman sudah tahu akan niat istrinya kemarin. Pasti ingin menanyakan ucapannya waktu itu terkait dengan penumbalan Lasmini. Bu Darman duduk di sebelah suaminya. Pak, apa? Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, Pak Darman menutup mulutnya dengan satu jarinya. Isyarat bahwa apa yang akan diucapkan istrinya adalah benar adanya. Pak, tapi Mbak Lasmini yang sudah menolong kita. Kembali ia mengingatkan Pak Darman akan jasa Lasmini. Aku tidak peduli, masa bodoh. Lagian dia sudah dengan sekenanya mengancamku, sekarang rasakan akibatnya. Bu Darman menjadi diam. Ia tidak bisa melawan suaminya karena jika ia terus berontak, bisa-bisa dialah yang akan jadi tumbal oleh suaminya sendiri. Sedangkan ia juga sudah menikmati harta dari hasil pesugihan itu. Perlahan tapi pasti kepulan asap hitam masuk ke dalam badan Lasmini yang kala itu sedang tertidur pulas. Sama dengan apa yang terjadi di rumah Pak Darman, monyet piaraan Lasmini juga keluar kandang dengan sendirinya. Seperti ada tarikan energi yang sangat kuat dan mendorongnya untuk keluar dari kurungan berbentuk besi itu. Namun bukannya malah menolong Lasmini, kedua monyet piaraannya malah mulai mencakar dan mencabik tubuh serta wajahnya. Lasmini dituntun keluar dari dalam kamarnya. Brak! Ia menjatuhkan dirinya sendiri dari balkon lantai ketiga rumahnya, lalu bangkit lagi, kemudian menjatuhkan dirinya lagi
hingga akhirnya monyet siluman itu keluar dari tubuh Lasmini. Saat itu juga darah segar mengalir dari kepalanya, membanjiri seluruh lantai. Kobaran api menyambut jasad Lasmini, bersamaan seluruh rumah ikut hangus terbakar beserta harta bendanya. Semua pembantunya beramburan keluar. "Tolong, tolong!" teriakannya terdengar sampai ke telinga warga. Sesegera mungkin seluruh warga mencoba memadamkan kobaran api yang sudah mulai membesar. Beberapa di antaranya membawa ember dan timba yang berisi air, lalu disiramkan ke arah kobaran api. Dan yang lainnya hanya menonton, menyaksikan kejadian mengejutkan itu. "Loh, Neng, di mana Mbak Lasmi? Juragan kalian?" tanya Pak RT. Kami tidak tahu Pak RT, kami panik dan langsung menyelamatkan diri masing-masing," seru salah satu seorang pembantu muda yang bekerja pada Lasmini dengan terbata-bata. "Waduh, semoga saja Lasmini sudah keluar dari kebakaran itu, karena kalau belum, sudah terlambat pula bagi kita untuk menyelamatkannya. Kita tidak mungkin membahayakan diri kita melewati kobaran api sebesar itu," jelas Pak RT pada sebagian warganya. Semua menganggukkan kepala, tanda setuju akan ucapan pemimpin desanya itu. Dirasa sia-sia, para warga mulai kelelahan menyiram air ember demi ember ke arah kobaran api itu. Mereka terlihat letih lalu pasrah akan keadaan rumah megah itu beserta isinya yang tidak bisa diselamatkan. Tanpa disadari, beberapa warga mulai meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah masing-masing tanpa memperdulikan nasib jasad Lasmini yang masih terkurung di sana dan mungkin sudah hangus dan menjadi abu. Kasihan Lasmini yang malang. Merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya sepeninggalan Lasmini, ia kini menjadi seorang yang kaya raya dan tidak ada tandingannya. Kian hari harta haram itu semakin bertumpuk dan membuatnya harus membuat berangkas baru untuk menyimpan kekayaannya. Namun begitulah, semuanya tidak didapatkan secara gratis. Banyak yang sudah menjadi tumbal pesugihannya. Kedua anaknya, Ina dan Joko, dan kini orang yang paling berjasa, Lasmini, juga ikut dijadikan korban olehnya. Dikarenakannya konflik persaingan antar pedagang yang membuatnya murka. Memang, keduanya sama-sama mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak lazim. Tapi, kini si Darman yang serakah dan rakus itu sudah tidak perlu bimbang lagi, karena saingan terberatnya telah dilumpuhkannya. Entah bagaimana nasib jasad Lasmini, tiada seorang pun yang tahu. Tanpa disangka, Bu Darman turun dari tangga dan membawa beberapa koper. Sedang asik menyeruput secangkir kopi dan bermain HP, Pak Darman tertegun melihat istrinya yang turun sambil terisak tangis. "Bu, mau kemana?" tanya ia pada istrinya. Istrinya tidak langsung menjawab. Ia masih terisak oleh tangisannya. Hingga akhirnya Pak Darman membentaknya. "Bu, punya mulut tidak? Ditanya kok diam saja." "Maaf Pak, aku ingin pulang kampung saja. Aku ingin hidup tenang," sahut istrinya. "Maksudmu?" tanya Pak Darman kembali. "Apa Bapak masih tidak mengerti dengan perkataanku Pak? Sudah banyak yang Bapak jadikan tumbal, termasuk anak-anak kita, anak kandung kita Pak. Aku tidak mau hidup seperti ini terus. Bisa-bisa aku juga akan Bapak jadikan tumbal," jawab Bu Darman yang kini isak tangis pilunya semakin menjadi. Melihat penjelasan istrinya membuat Pak Darman naik pitam dan langsung menampar pipi istrinya dengan sangat keras, sehingga menyebabkan tanda merah bekas tangan di pipinya. "Assalamualaikum." Pagi buta rumah megah itu rupanya diketuk oleh seseorang. Dari balik ranjang kamar nampak Pak Darman sedang mengusap-usap matanya yang masih dalam keadaan kantuk. Ia menoleh ke samping, pikirannya teringat akan istri yang selalu bangun setiap pagi untuk menyiapkan sarapan. Namun apa dikata, sang istri kini telah pergi meninggalkannya. Dengan malasnya Pak Darman melangkah dan membuka pintu rumahnya. "Waalaikumsalam, sopo toh?" tanyanya dengan mengernyitkan dahi. "Ngapunten Pak, saya Wawan, mau melamar pekerjaan di sini. Apakah lowongan ini masih berlaku?" balas si Wawan sambil menyodorkan sebuah kertas yang ternyata berisi sebuah iklan lowongan di tempat Pak Darman. Pak Darman lalu membacanya dan segera ia menyuruh tamunya itu masuk ke dalam rumah. Wawan pun terpana akan pemandangan rumah Pak Darman yang luas nan indah itu.
Setelah mempertimbangkannya dan mengamati penampilan si Wawan dari atas sampai bawah, Pak Darman lalu menerimanya bekerja di sana untuk merawat 2 kera peliharaannya itu. Pulanglah, mulai besok pagi kamu sudah bisa bekerja di sini. Tapi ingat, ada pantangan yang harus kamu patuhi, ucap Pak Darman. Apa Pak? Balas Wawan dengan mimik muka sedikit heran. Jangan pernah sesekali kamu memukul kera-kera saya, atau kamu akan menerima akibatnya. Mengerti? Tutur Pak Darman dengan nada cukup tegas. Baik Pak, saya mengerti. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya pulang dulu. Assalamualaikum. Balas Wawan sambil pergi berlalu keluar rumah. Tidak terasa sudah 1 bulan lamanya Wawan bekerja di rumah megah itu. Ia berangan tinggi ingin memiliki rumah seperti itu dengan ketekunan dan kegigihan kerja kerasnya, yang bahkan ia tidak tahu bahwa gaji yang didapatkannya adalah haram, apalagi untuk menghidupi istri dan berjaga-jaga untuk kelahiran bayinya kelak. Tak lama terdengar suara ricu monyet di dalam ruangan seperti sedang bertengkar. Sesegera mungkin Wawan melihat apa yang tengah terjadi dengan monyet peliharaan majikannya itu. Kedua monyet itu rupanya saling mencakar. Ketika Wawan ingin memisahkan kedua hewan itu, salah satu hewan itu tidak sengaja telah mencakar lengannya. Oh, monyet sialan! Dengan geramnya ia memukul monyet itu dengan sapu, sekaligus melupakan perjanjian yang telah dibuat oleh majikannya. Akhirnya, malapetaka pun terjadi. Kedua monyet siluman itu mencuat dari kandang dan mencabik habis tubuh lelaki malang itu hingga wajahnya tidak dapat dikenali. Pupus sudah harapan Wawan untuk mewujudkan impian dan membahagiakan istrinya. Bahkan hingga ajal menjemput, tiada seorang yang menemaninya. Hanya bayangan wajah calon buah hatinya yang belum dilahirkan, hingga titian air mata penyesalan mengalir di pipinya. Kemudian matanya tertutup untuk selamanya. Dari sebalik pintu kamar berdiri seorang lelaki tegap dengan kumis tebal, tengah tersenyum menyeringai. Sudah aku duga, itu akibatnya jika kamu melanggarnya, ucap Pak Darman dengan gelak tawa kepuasan. Entah bagaimana nasib istri Wawan yang tengah hamil tua itu. Ia tidak mengetahui jika sang suami tercinta, tulang punggung keluarganya itu, telah tiada untuk selama-lamanya. Sejak kejadian itu, banyak sekali orang yang ingin melamar pekerjaan di rumah itu. Iming-iming gaji besar, namun sama halnya, mereka juga tewas mengenaskan dan bernasib sama seperti Wawan. Wallahu alam. Kian hari warga sudah mulai curiga dengan keadaan janggal yang terjadi di rumah Pak Darman. Ratusan bahkan puluhan orang sudah menjadi tumbal pesugihan. Beberapa orang telah menggosipkannya bahwa harta yang selama ini ia hasilkan ialah harta goib dari pesugihan monyet. Tidak banyak dari mereka yang selalu mendengar suara monyet yang tengah bergaduh di dalam rumah itu. Ditambah lagi banyak pegawai yang mati mengenaskan setelah tidak lama menjadi penjaga monyet peliharaannya. Terdengar deru mesin mobil yang dibunyikan. Lalu seseorang berbadan tegap besar turun dari mobil menghampiri warga yang tengah bergosip. Apa kalian sedang membicarakan hal buruk tentangku? Tanya seseorang itu yang tidak lain ialah Pak Darman. Warga hanya diam tertunduk, sementara lainnya segera membubarkan diri karena takut akan dijadikan tumbal. Awas kalian semua, hardiknya sambil berlalu pergi ke arah mobilnya. Sepanjang perjalanan, hati Pak Darman menjadi gelisah. Sial, mereka telah mengetahui semuanya. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ia berkata sendiri sepanjang perjalanannya. Hingga pada malam itu, karena pikiran yang sedang kacau, Pak Darman lupa menyiapkan tumbal untuk tuanya. Dan tiba-tiba, hal yang tidak terduga pun terjadi. Malam sunyi mencekam. Gemuruhnya suara angin ditambah ranting pohon yang berjatuhan, hingga suara ribuan gagak hitam menyeruak memenuhi ruang kamar. Kepulan asap hitam tebal mengitari tubuh Pak Darman. Lalu ambruk terhempas seketika. Ampunilah saya, beri saya kesempatan. Saya berjanji, saya tidak akan lalai lagi dalam memberikan tuanku tumbal. Dengan derap nafas menggebu, ia memohon ampun kepada raja dari segala siluman kera yang telah lama dipujanya itu. Auman panjang, mata memerah dan tawa menggelegar, membuat siapa saja takut melihatnya. Walaupun sekeras apapun Pak Darman menyembah meminta ampunan,
Namun rupanya sang raja siluman itu tidak menggubrisnya. Ia malah menyuruh ribuan kera untuk mengeroyok dan mencabiknya sebagai ganti tumbal malam ini. "Ah, sakit, ampun!" Teriakannya semakin terisak tatkala tubuhnya telah dicabik dan dilumat habis oleh ribuan kera. Sedang kera lainnya tengah membelah dada Pak Darman dan menikmati jantungnya. Sebelum ia menutup matanya untuk yang terakhir kalinya, ia sempat melihat ke arah siluman yang telah lama dipujanya itu. Taring yang panjang, bulu nan lebat, serta senyum menyeringai menandakan kepuasan di hati siluman itu. Sempat pula Pak Darman membayangkan wajah kedua anaknya yang telah pergi mendahuluinya, Inah dan Joko, yang telah tega ia tumbalkan demi kekayaan. Lalu matanya tertutup untuk selama-lamanya. Itulah karma yang harus ditanggungnya. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Begitu pula yang terjadi pada nasib Pak Darman. Belum selesai sampai di sana, rupanya mayat Pak Darman segera dibawa pergi ke alam goib. Hingga sampai sekarang, warga sekitar tidak mengetahui di mana keberadaannya. Buru-burulah senja itu Pak Handoko dan Mang Kadir segera pergi menuju rumah Ustadz Hidayat untuk meminta pertolongan. Dengan berjalan tertati serta dipopong Mang Kadir, luka teramat sangat dialami oleh Pak Handoko. Bukan semata karena sakit fisik yang dirasakannya, namun juga karena putri semata wayangnya, Aruna, telah menghilang secara misterius. Tanpa alas kaki, mereka berdua berjalan menyusuri pekatnya malam. Hembusan angin membuat bulu kuduk mereka berdiri. Guncangan dan ranting pepohonan seakan menandakan bahwa ada sepasang mata yang tengah mengawasi pergerakan mereka. Terdengar suara wanita tertawa kecil tanpa wujud. Sejenak mereka berdua menghentikan langkahnya dan mencari sumber suara tersebut. Mang Kadir merengok ke kanan kiri, atas dan bawah, namun mereka tidak menjumpai sosok itu. Sedangkan Pak Handoko hanya meringis kesakitan, menahan perih luka di bagian tubuhnya. "Ah, demit!" Tiba-tiba Mang Kadir memekik ketakutan dan berjalan ke arah salah satu pohon tempat Pak Handoko menyandarkan tubuhnya. Dengan secepat kilat, segera Mang Kadir meraih tubuh yang masih lemas itu dan bangkit meninggalkan tempat terkutuk itu. "Ada apa toh, Mang?" tanya Pak Handoko mengernyitkan dahi. "Demit, Pak, demit. Ono makun guyu cekakakan yang dhuwur wit gede." Imbuhnya sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah yang dituju. Pak Handoko memastikan ucapan Mang Kadir dengan menengok ke arah belakang. Namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Ustadz Hidayat. "Assalamualaikum, kula nuwun," seru Mang Kadir dari luar. "Waalaikumsalam, nggih, monggo sekedap," terdengar suara seorang lelaki menyaut dari dalam rumah. Malam sunyi nan kelam, semoga saja menjadi malam terakhir untuk memecahkan misteri ini, seru Mang Kadir dalam hatinya. "Monggo, ikut saya, Pak." Seraya Pak Ustadz mengajak keduanya untuk sesegera mungkin mengikuti arah kakinya melangkah. Begitulah bunyi derap langkah mereka yang berjalan di atas dedaunan kering dan menyusuri lebatnya hutan yang dilalui Mang Kadir dan Pak Handoko tadi. Ustadz Hidayat merasa bahwa ada makhluk tidak kasat mata yang memperhatikan mereka sedari mereka keluar dari rumah tadi. Kemudian tanpa berbasa-basi, Pak Ustadz langsung saja menyabitkan sorban yang dikalungkan di lehernya, sembari mulutnya berkomat-kamit membunyikan lantunan ayat suci Al-Quran. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalian berdua menyingkirlah dahulu." Begitulah pintanya kepada Mang Kadir dan Pak Handoko. Tidak memerlukan waktu lama, akhirnya Ustadz Hidayat pun bisa mengendalikan suasana yang tadinya suram, penuh mistis menjadi tenang, seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanannya menuju kediaman besar Pak Darman yang sekarang ini telah resmi dibeli oleh Pak Handoko. Setibanya mereka di sana, gerbang rumah tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Rupanya kedatangan mereka telah disambut oleh penghuni asli rumah itu. Mang Kadir mundur perlahan. Tanpa disadari, celananya basah oleh air kencingnya sendiri karena ketakutan yang luar biasa saat melihat penampakan asli Pak Darman. Kepala yang remuk, kedua bola mata yang hampir keluar dari wadahnya, serta dada yang dirobek
membuat siapapun yang melihat akan berlari terbirit-birit. Bahkan mungkin bisa saja sama halnya dengan yang dialami Mang Kadir. Sedangkan Pak Handoko hanya melongo seperti orang yang terhipnotis tanpa bergerak dan berkata sedikit pun. Dengan sangat lega akhirnya Pak Handoko bisa melihat putrinya dalam keadaan hidup dan selamat. Namun sayangnya Pak Darman mengira Aruna adalah Ina, sang anak yang meninggal beberapa tahun silam. Ia mendekapnya dengan erat seperti enggan dipisahkan oleh gadis cantik itu. Anehnya, Aruna yang berhadapan dengan rupa Pak Darman yang sudah tidak berbentuk lagi, sikapnya seperti biasa saja. Tanpa takut atau menangis sedikit pun, ia menurut saja saat didekap oleh sang pemuja pesugihan itu, karena mungkin Aruna lebih tahu apa yang tengah terjadi sebenarnya. "Papa, aku kangen mama, Papa," seru Aruna kepada papanya yang masih berdiri dengan isak tangis di pintu gerbang. Perlahan tapi pasti, kini ia mulai mengumpulkan nyalinya untuk mendekati anaknya dan membawanya pulang kembali bersamanya. Tapi tidak semudah yang dipikirkan. Pak Darman amat murka saat tahu ada yang ingin membawa gadis cantik itu pergi darinya. Ia berniat ingin melukai Aruna jika Pak Handoko tetap saja mendekatinya. Jangan bunuh anakku. Katakan apa maumu sebenarnya. Tolong kembalikanlah putriku," ucap Pak Handoko memohon dan berlutut dengan isak pilunya. "Percuma saja, Pak. Ia tidak mengerti apa yang kita katakan karena dia telah menjadi pengikut abadi iblis," kata Ustadz Hidayat menyela dan membuat kaget Mang Kadir. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak Ustadz, untuk menyelamatkan putri Pak Handoko?" tanya Mang Kadir. Sambil menghela nafas panjang, lalu Ustadz Hidayat pun berkata, "Pulanglah kalian, tunggu saja di rumah, sementara aku akan tetap di sini, mencoba membawa putrimu kembali dalam keadaan selamat. Bersikirlah dan memohon kepada Zat yang memberi perlindungan. Semoga aku bisa menepati janjiku dan bisa kembali berkumpul bersama kalian semua," ucap Ustadz Hidayat kepada keduanya. Namun ucapan itu ternyata membuat hati Pak Handoko gelisah. Ia takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Ustadz Hidayat. "Mari Pak, kita menunggu di rumah saya saja," ajak Mang Kadir kepada Pak Handoko. Kemudian keduanya meninggalkan Ustadz Hidayat sendirian di sana. Mereka hanya bisa berdoa, semoga Ustadz Hidayat bisa membawa Aruna kembali pulang bersamanya. Ustadz Hidayat lalu membentuk sebuah lingkaran putih, kemudian duduk bersila di dalamnya, sambil memegang tasbih dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ia merapatkan tangannya dan mengeluarkan ajian Rogo Sukmo untuk menyelamatkan putri Pak Handoko. Memang pilihan yang tidak mudah. Jika beliau pun akhirnya gagal, Sukmanya juga sudah tidak bisa kembali lagi ke dalam raganya. Namun dengan keyakinan penuh, ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya dan akan selalu melindunginya. Tidak terasa sudah 2 hari 2 malam berlalu, namun Ustadz Hidayat belum juga kembali. Kekhawatiran pun muncul di hati keduanya. Kemudian Mang Kadir memukul sebuah kentongan untuk mengumpulkan para warga yang nantinya akan diboyong untuk melihat apa yang tengah terjadi sebenarnya di rumah sesat itu. Dan bagaimana pula keadaan Ustadz Hidayat? Apakah beliau berhasil membawa Aruna kembali dalam pelukan orang tuanya? Genap sudah rasanya malam itu. Hati Bude Swita merasa gundah gulana menunggu kepulangan putrinya Aruna. Saat kantuk melanda, sesekali matanya menyeliut tertidur. Namun entah apa yang dirasakannya, baru beberapa menit terlelap, ia dimimpikan oleh seorang sesepuh yang menggandeng tangan anak kecil yang kiranya berumur 5 tahun. Keringat dingin mulai bercucuran. Kemudian ia bangkit dan terbangun dari mimpinya itu. "Siapa orang itu? Seperti aku pernah bertemu dengannya. Dan anak kecil itu..." Hatinya bertanya-tanya sembari tangannya memegang secangkir air putih lalu diteguknya. Bude Swita mondar-mandir mengingat kejadian dalam mimpinya itu. Namun tiba-tiba, "Astaga, putriku. Iya, dialah anakku." Setelah mengingatnya berkali-kali, Bude Swita baru tersadar, lalu menyusul beberapa warga yang berjaga di rumah bekas pesugihan itu. Sementara keadaan di sana, warga sangat shock dan kehilangan. Bagaimana tidak, sesepuh desa itu telah mengorbankan hidupnya demi membawa pulang seorang anak kecil. Ya,
Ustadz Hidayat kini telah berpulang ke pangkuan ilahi. Kematiannya pun bukan tanpa sebab. Beliau kehabisan tenaga karena pertempuran yang begitu hebatnya. Namun kematiannya tidak sia-sia. Beliau berhasil membawa pulang Putri Handoko dan Deswita. Keberaniannya akan selalu dikenang. Kisah Aruna yang diculik Pak Darman kini masih menyisakan misteri. Konon dari cerita warga setempat, Pak Darman menculiknya karena wajahnya sangat mirip sekali dengan putrinya, Ina, yang meninggal beberapa tahun silam karena dijadikannya tumbal pesugihan monyet. Kepulangan Aruna pun ternyata belum menjadikan desa itu aman dan tentram. Masih saja ada teror mencekam dan suasana mengerikan saat melewati rumah besar yang sekarang sudah tidak berpenghuni itu. Karena keluarga Handoko telah memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya. Warga masih percaya bahwa arwah Pak Darman masih bergentayangan. Sebagian warga yang melewati rumah itu juga pernah melihat penampakan seorang lelaki yang berdada bolong sedang melambaikan tangannya tepat di teras rumah itu. Tak ada yang berani lagi membeli rumah itu setelah kejadian yang dialami keluarga Handoko. Hingga saat ini, rumah beserta mayat Pak Darman masih menjadi misteri. Lebih baik hidup serba berkekurangan dengan limpahan nikmat yang tiada taranya dibandingkan hidup bermewah-mewah namun tidak menjadi berkah. Wallahu a'lam. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.